Selamat siang, Bapak Ibu, alumni, serta mahasiswa semuanya. Selamat datang di acara Maranatha Engineering Talk 2022, program studi sistem komputer. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Dekan Fakultas Teknik, Bapak Ibu dosen, pengajar, alumni sekaligus narasumber pada hari ini, serta teman-teman hima dan mahasiswa semua. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita buka dengan doa. Doa pembuka akan dipimpin oleh Bapak Jimmy Agustian Lukito STMT. Kepada Bapak Jimmy Agustian Lukito STMT, kami persilahkan. Oke, terima kasih Michael. Untuk doa pembuka, saya akan pimpin dengan iman Kristiani, yang lain boleh menyesuaikan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, jikalau sebentar kami akan melangsungkan acara Maranatha Engineering Talk, biar Tuhan yang pimpin Tuhan. Pimpin juga pembicara kami, Pak Joseph, Tuhan, biar apa yang disampaikan nanti dapat bermanfaat bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Jimmy Agustian Lukito STMT. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Dekan Fakultas Teknik. Kepada Bapak Dr. Safat Aji Pranata STMT, kami persilahkan. Ya, terima kasih Michael. Suara saya terdengar ya Michael ya? Dengar Pak. Ya, selamat siang yang terhormat Bapak Ibu dosen Fakultas Teknik, Bapak Ibu undangan ya. Di sini ada dari Fakultas Bisnis. Selamat siang. Dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa sistem komputer maupun dari prodi yang lain. Dan tentu saja kepada Pak Yusef ya, pembicara kita siang hari ini. Terima kasih ya atas kehadiran semuanya. Hari ini adalah kita kembali mengikuti acara Maranatha Engineering Talk, bagian dari rangkaian Dies Natalis Fakultas Teknik yang ke-57 tahun ini. Nah, siang ini sekaligus sesi penutup ya, rangkaian Maranatha Engineering Talk ditutup dengan seminar dari Prodi Sistem Komputer. Jika kita lihat dari topik poster yang untuk acara siang ini sangat menarik ya, karena berkaitan dengan profesi adik-adik nanti khususnya yang setelah lulus akan menjadi sarjana teknik gitu ya. Jadi bagi yang masih berkuliah tentu saja akan menambah wawasan maupun gambaran bagaimana nanti kita berkarir begitu ya. Terima kasih untuk kehadiran semuanya Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa. Terima kasih juga Pak Yusef ya sudah mampir ke Alma Mater secara daring pada siang hari ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Michael. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yosafat Haji Pranata STMT. Selanjutnya, mari kita memasuki sesi Maranatha Engineering Talk. Sebelum memulai sesi Maranatha Engineering Talk, izinkan saya membacakan CV singkat dari narasumber kita pada siang hari ini. Joseph Sanjaya STMkom. Joseph Sanjaya STMkom merupakan alumni Sistem Komputer Universitas Kristen Maranatha yang memiliki pengalaman selama 6 tahun di bidang mobile apps development. Saat ini beliau bekerja sebagai senior software engineer di Ruang Guru dan sebagai senior and lead Android engineer di PT Telkom Indonesia. Pengalaman kerja beliau adalah sebagai Android developer di PT Solusi Finansial Indonesia sebagai lead and senior developer. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Joseph Sanjaya STMkom, waktu dan jaringan kami persilahkan. Oke, terima kasih Michael. Saya izin share screen. Oke, layar saya terlihat. Sudah terlihat. Oke. Sudah saya. Sip. Selamat siang semua. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan buat berbicara siang hari ini. Nah, yang saya mau bawakan hari ini adalah potensi karir engineering ya di era revolusi industri 4.0 ini. Nah, untuk perkenalan tadi mungkin saya Joseph Sanjaya. Tadi sudah dijelaskan juga profesi saya sebagai senior software engineer sekarang untuk di Ruang Guru. Mungkin untuk beberapa dari anak mahasiswa mungkin sudah kenal saya ya, karena kemarin sempat kelas bareng juga dengan saya di praktisi mengajar. Nah, tanpa berlama-lama mungkin kita mulai ya. Pertama kali mungkin
kita harus mengerti dulu apa itu revolusi 4.0 ya. Nah, itu dari sini kita bisa tahu revolusi 4.0 itu apa. Terus kita juga bisa tahu kenapa itu tuh berdampak besar ke potensi karir kita sebagai seorang engineering. Oke. Nah, mungkin kita lanjut lagi. Nah, apa itu revolusi 4.0? Pertama kali mungkin revolusi teknologi industrinya dulu ya. Jadi pada dasarnya itu revolusi industri adalah perubahan yang dari cara produksi atau barang dan jasa gitu. Nah, kalau misalnya kalian ingat di sebelum-sebelumnya itu ada beberapa kali kenapa ini tuh kita masuk ke 4.0 ya. Sebenarnya revolusi industri sudah terjadi 4 kali dengan sekarang ya. Yang pertama kali itu 1.0 itu saat dulu pertama kali ditemukannya mesin uap. Dan itu juga merubah industri dan cara produksi barang dan sebagainya itu berubah semua, tuntutan pun berubah gitu ya. Nah, itu juga terjadi juga di revolusi industri 2.0, itu penemuan penggunaan mesin berdasarkan listrik ya. Terus yang ketiga itu mulai tercipta, revolusi 3 itu tercipta sistem komputerisasi dan otomasi gitu ya. Nah, sekarang yang 4.0 tuh bagaimana kita mengimplementasi itu semua gitu. Jadi semua kita mau tuh target di 4.0 itu adalah teknologi otomasi dan teknologi informasi itu sudah dipergunakan secara penuh ya di industri. Nah, itu tuh kenapa sangat berdampak. Nah, karena banyak orang tuh berpikir kalau misalnya dengan kita memanfaatkan banyak sekali automation dan sebagainya itu kita bisa sebagai manusia kita bisa dipergantikan dengan mesin ya. Tapi sebenarnya mungkin untuk membuka mata dulu, sebenarnya tujuan pertama kali untuk itu tuh bukan ke situ ya caranya. Mungkin ada yang terganti ya, tapi tergantung lagi dari manusia-manusia yang lain gitu ya. Nah, tujuan utamanya itu supaya kita bisa berfokus ke apa yang kita suka dan apa yang meningkatkan kreativitas kita gitu sebenarnya ya. Jadi misalnya yang sebelumnya kita habis waktu misalnya jadi kasir gitu ya, kita nge-scan barang, kita jadi bisa lebih fokus misalnya berkarya dan sebagainya itulah. Intinya tuh jadi pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa dapatkan tuh pekerjaan yang levelnya lebih tinggi, lebih kompleks dan sebagainya itu bisa mengasah manusia menjadi mempercepat lagi perkembangan human resource di dunia gitu ya. Itu tujuan utama penggunaannya automation sebenarnya. Sebenarnya yang saya sayangkan itu tuh sekarang tuh mungkin dirasakan juga di kampus-kampus ya. Terlalu banyak administrasi gitu. Nah, sebenarnya itu juga kalau misalnya kita pergunakan secara full teknologi automation ini tuh seperti saya di ruang guru itu semua administrasi itu dapat dilakukan secara otomatis atau mungkin cuman single button dan generate report secara itu otomatis gitu ya. Nah, itu cuman diharapkan tuh di industri 4.0 itu kita bisa implementasi itu di semua sisi ya, termasuk mungkin administrasi yang annoying atau sangat mengganggu gitu karena tahapnya lama dan sebagainya itu bisa kita seharusnya tuh ada satu bagian yang memikirkan bagaimana mengefisienkan itu supaya contohnya itu pengajar itu bisa fokus ke extend ilmu pengetahuan dan sebagainya nggak habis waktu untuk administrasi. Itu salah satu kelebihan juga kalau misalnya kita benar-benar mengimplementasi 4.0 ini seperti itu. Jadi mungkin itu untuk revolusi 4.0 ya. Untuk summary-nya mungkin ya itu tadi kita baru berfokuskan untuk automation dan teknologi informasi, digitalisasi. Makanya ini sedikit tantangan juga ya untuk engineering ya. Karena kenapa? Karena kita engineering kan berfokusnya ke mesin dan sebagainya kan, yang alat hardware dan sebagainya. Kita harus bagaimana memikirkan caranya integrasi antara mesin itu dengan digitalisasi itu. Kalau enggak kita sulit untuk bersaing nantinya seperti itu sih. Oke, mungkin saya selanjutnya lagi. Selanjutnya itu kita akan membahas 5 pilar yang mendukung industri 4.0 ini. Ini saya ambil dari Kominfo ya. Kominfo itu menyebutkan bahwa ada 5 pilar yang mendukung revolusi 4.0 itu. Yang pertama kali itu big data ya. Big data itu merupakan sekumpulan data yang volumenya sangat besar ya. Makanya kenapa kita muncul sekarang ada BigQuery dan sebagainya. Karena contohnya itu di ruang guru itu kita sekali nge-query data mahasiswa itu karena se-Indonesia itu bisa sampai jutaan,
puluhan juta, ratusan juta itu dalam satu waktu gitu kan. Makanya kenapa kita perlu konsep big data ini, big data dan BigQuery. Seperti itu. Dalam penggunaannya, big data dapat dianalisis dan menjadi berdasarkan pengambilan putusan. Jadinya tuh dari data-data keseluruhan yang kita udah tangkap, sebagai contohnya kita ada tracker ya untuk setiap aplikasi itu. Misalnya mahasiswa melakukan akses menu assignment gitu ya. Assignment terus mengerjakan soal misalnya mendapat rata-rata data sekitar 40 menit untuk menyelesaikan soal. Nah, itu kan kita mendapat insight ya. Dengan data big data yang volumenya besar, itu kita bisa memungkinkan mendapatkan insight dan data storytelling dengan itu. Jadi kumpulan data itu kita konversi menjadi insight, kita bisa sharing ke orang-orang atau ke stakeholder dan sebagainya itu menggunakan BigQuery dan Big Data gitu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu Internet of Things ya. Internet of Things itu tuh yang sekarang mungkin lagi semua orang mulai mengimplementasi ini ya, karena things itu berarti semua yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu kita dibuat sistem yang dapat berkomunikasi menggunakan internet ya. Sehingga kita benar-benar bisa menuju ke futuristik ya, di mana semua device kehidupan kita itu gak perlu lagi manual switch on, switch off dan sebagainya, itu semua kita bisa koneksikan menggunakan IoT. Bisa juga kita kalau sebagai businessman kita bisa men-trace secara real time misalnya untuk pengiriman barang dan sebagainya itu tertempel misalnya di mobil atau misalnya banyak aset kita gitu. Semuanya itu bisa kita baca di satu dashboard dan itu berkomunikasi semuanya menggunakan internet gitu. Itu target dari 4.0 juga ya, karena itu juga salah satu sebenarnya kita bisa buat sistem automation menggunakan internet juga gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah cloud computing ya. Mungkin ini salah satu yang sangat penting ya, cloud computing itu, karena sekarang itu karena bergerak ke 4.0 yang benar-benar ya. Jadi bahkan banyak pekerjaan tuh yang harus banyak adaptasi gitu. Sebagai contohnya tuh mungkin dulu tuh ada IT support gitu, IT support yang nge-set server di beberapa company gitu ya. Nah, dengan adanya sistem cloud computing itu kok fundamentalnya tuh berubah gitu. Jadinya tuh kita setiap perusahaan itu sudah jarang yang memiliki server. Karena apa? Server itu tuh cost-nya terlalu besar. Cost-nya terlalu besar dan dia tuh maintenance-nya cukup berat juga ya gitu ya. Jadi sebagainya, belum lagi kalau misalnya kita yang nge-setup-nya tuh bukan orang yang mengerti tentang security dan sebagainya gitu, yang otomatis membuat server kita tuh lebih riskan lah untuk ditembus orang gitu dan sebagainya. Nah, itu berarti kan kita perlu service lain ya. Misalnya kita butuh hiring satu tim untuk security, satu tim untuk setup server, dan satu tim untuk maintenance gitu. Nah, itu tuh sekarang kalau misalnya dengan konsep computing, kita perlu satu orang yang biasanya disebut dengan DevOps ya. DevOps itu yang men-setup infrastruktur cloud computing dan sebagainya. Dan itu tuh kita menggunakan teknologi yang sudah disiapkan. Misalnya ada Google itu punya GCP, itu mempermudah kita sekali untuk bikin server, hosting back-end service dan sebagainya, microservices. Dan itu juga kalau kalian mau tahu, salah satu konsepnya itu adalah Docker, sehingga kita bisa menyimpan environment di cloud. Dari cloud itu, sudah kita dockerize, kita masukkan misalnya ke disebutnya serverless system, itu menggunakan Kubernetes ya. Kubernetes dan kita bisa simpan datanya itu di data mesh gitu. Itu konsep-konsepnya ya. Jadi sudah berubah, jadi kita memakai konsep serverless, di mana itu makanya kenapa cloud computing itu penting gitu. Jadinya semua perusahaan sekarang untuk misalnya saya membuat perusahaan itu saya nggak usah memikirkan bagaimana pembuatan infrastruktur gitu. Kita paling hire satu orang DevOps gitu untuk men-setup itu, dan semua maintenance dan sebagainya itu bisa kita gunakan melalui GCP atau misalnya Amazon atau Microsoft Azure. Seingat saya kalau Maranatha itu punya Microsoft Azure ya, kalau nggak salah itu tuh. Atau ada juga GCP, saya nggak tahu ya untuk yang sekarang ya. Tapi dulu waktu saya S2 di sini tuh saya menggunakan Microsoft Azure dari Maranatha itu. Itu juga cukup powerful. Itu bisa juga kita pakai buat oke banget gitu untuk bisa bikin microservice dan sebagainya, untuk simulasinya itu bisa oke gitu.
Mungkin itu juga yang harus dipertimbangkan mungkin di Maranatha ya. Salah satunya itu kita harus perlu menggunakan punya lab untuk cloud computing ini. Soalnya setahu saya untuk beberapa teman saya yang berkuliah di Cina dan sebagainya itu mereka untuk mengerjakan task-task besar seperti membuat model deep learning dan sebagainya itu kan cukup berat ya, intensif si prosesnya. Itu perlu lab cloud computing ya. Mereka punya klasternya GCP, kita bisa simpan di situ gitu. Itu sangat membantu mahasiswa banget sih. Dan itu merupakan nilai plus banget kalau misalnya punya lab cloud computing ya. Terus pilar selanjutnya itu adalah yang tentunya adalah artificial intelligence ya. Nah, itu artificial intelligence itu dimungkinkan sebenarnya dia terkait erat dengan big data ya. Karena yang dimaksudkan dengan program artificial intelligence adalah kita membuat pembelajaran data sebenarnya. Itu statistik ya, statistik yang advance banget. Itu karena dia bisa mencari pattern atau suatu insight dari data menggunakan pembelajaran mesin gitu. Sebagai contohnya mungkin kalau kalian tahu mengikuti ada disebutnya GitHub Copilot ya. GitHub Copilot itu di mana kita bisa membuat program atau coding snippet misalnya sebagai contohnya kita mencari number longest palindrome misalnya, longest palindromic string gitu. Nah, itu kita tinggal ketikkan longest palindromic string dan dia bakal buatkan snippet kodenya dengan otomatis gitu menggunakan pembelajaran mesin. Kenapa itu bisa dimungkinkan? Itu dimungkinkan karena jumlah data di dunia itu sekarang jumlahnya banyak banget gitu. Jadi data itu sekarang harganya lebih mahal dibandingkan minyak. Makanya kenapa kemarin saat ada bocornya data PLN, bocornya data Telkom itu merupakan problem yang sangat besar karena data itu mahal. Berarti itu tuh sistem PLN atau sistem itu tuh gak mature, dia nggak bisa save data dengan benar, data mahal gitu, dan itu bisa membahayakan banyak pihak gitu. Karena salah satunya ya karena bisa dipergunakan banyak fungsinya ya. Kalau misalnya orang bisa cari lagi dari kebocoran data itu bisa berembet ke masalah lain. Misalnya dari data itu kita pakai proses EDA atau misalnya kita cari insight dari data itu, terus menemukan lagi celah lagi di mana lagi, dan itu bisa berembet terus menerus gitu. Nah, itu data itu mahal. Nah, itu karena jumlah data sekarang banyak banget. Contohnya tuh di GitHub sekarang ada sekitar 13 juta repository data dan project gitu. Project software ya. Terus kalau belum lagi di Stack Overflow itu banyak. Kalau kalian tahu kalau di software engineering itu gak akan terlepas dari Stack Overflow karena software engineering itu tuh based on community ya. Makanya kenapa dia jauh lebih cepat pergerakannya dibandingkan hardware karena semua orang tuh berkontribusi di open source dan sebagainya. Nah, tapi minusnya juga itu pergerakannya sangat cepat. Di Stack Overflow itu ada sekitar 14-15 juta snippet kode gitu. Nah, dengan data segitu banyak, itu sangat dimungkinkan untuk mesin untuk mempelajari itu semua gitu. Jadi kita punya problem, kita tinggal gunakan base truth-nya, terus dia bisa carikan solusi yang terbaik gitu. Nah, itu adalah GitHub Copilot. Nah, cuman memang untuk saat ini GitHub Copilot seperti GitHub Copilot, atau ada juga disebutnya kemarin apa yang namanya tuh, yang bisa otomatis memgenerasi code, itu masih belum mature ya karena belum bisa membuat suatu project secara lengkap gitu ya. Tapi itu mungkin itu salah satu yang bisa motivasi kita juga sebagai software engineer. Kalau misalnya kita nggak mengikuti, kita bakal kalah sama GitHub Copilot gitu, AI dan sebagainya. Itu yang problemnya ya. Nah, karena datanya itu sudah terlalu banyak gitu, project sudah terlalu banyak, itu bisa dipelajari dengan mudah gitu. Terakhir mungkin additive manufacture ya. Additive manufacturing itu di mana kita sudah merubah pipeline pengerjaan untuk manufacturing produk dan sebagainya itu menggunakan 3D printing ya. Dan itu salah satu yang bisa sangat memajukan teknologi Indonesia juga. Kenapa? Soalnya dengan sistem sekarang, kalau kalian tahu, sistem 3D printing sekarang tuh menggunakan resin yang terbaru ya. Dia tuh bisa memprint sekitar 95% struktur 3D. Jadi sampai teksturnya pun bisa kena gitu. Mungkin kalau yang kalian tahu, mungkin 3D printing itu masih pakai tangan ya yang bergerak gitu.
atas bawah, kanan kiri dan sebagainya. Itu yang masih generasi 1 lah. Yang generasi selanjutnya itu mereka menggunakan resin gitu, yang ditembakkan menggunakan infrared. Bukan infrared, sorry, ultraviolet. Jadi resin itu kalau di ultraviolet dia bakal mengeras secara instan gitu. Tapi dia ditembakkan 1 mm per second-nya gitu. Dan itu pattern dari 3D yang kita buat ditembakkan ke resin menggunakan ultraviolet sehingga semua teksturnya tuh bisa terprint juga gitu. Bukan bahkan cuman itu, mungkin kalian pernah dengar juga bahkan rumah pun sekarang bisa di-print gitu menggunakan semen dan sebagainya gitu. Nah, itu additive manufaktur ya. Dan itu juga bakal merubah struktur industri pipeline-nya seperti apa karena kemudahannya dalam mendesain gambar digital lalu memprintnya menjadi barang fisik yang nyata gitu. Nah, itu mungkin salah satu juga yang kalian bisa bersyukur juga kalau misalnya kalian mendapatkan mata kuliah SolidWorks ya, SolidWorks Engineering Design. Kalau nggak salah di Siskom juga punya deh 3D printer. Kalau kalian nanti yang sekarang lagi bikin TA atau KP, itu kalian bisa coba tanya Pak Jimmy mungkin. Itu kalau nggak salah Siskom itu punya untuk 3D printing. Kalian bisa coba-coba dan sebagainya supaya membuat project kalian tuh masih lebih rigid dan lebih bagus gitu ya. Tapi mungkin harus belajar dulu SolidWorks ya, atau ya 3D software yang khusus untuk industri gitu. Seperti itu. Selanjutnya mungkin saya lanjutkan. Lalu apa hubungannya tadi bersama kelulusan engineering gitu? Seperti yang kita tahu, insinyur atau engineer itu dia tuh bekerja dengan memecahkan masalah ya. Itulah kenapa kita tuh salah satu jurusan yang tersulit karena kita tuh bekerja memecahkan suatu masalah yang kompleks. Itu juga yang membuat kita sulit. Nanti kalau kalian masuk ke dunia software engineer atau misalnya nanti di tempat yang lain, itu kalian tuh dites itu belum tentu ke full skill kalian. Kayak saya saat ini tuh saya sedang dapat tawaran pekerjaan di Jepang ya, di Mercari. Kalau ada yang tahu itu Mercari itu Tokopedia-nya Jepang lah, tapi skalanya dia lebih global. Nah, itu tuh kalau misalnya dicari, itu tuh semua interviewnya tuh soal solving the problem. Solving the problem kayak misalnya problem-problem singkat, algoritmik gitu. Seperti itu. Cuma terkadang tuh yang di Indonesia tuh kurang diajarkan untuk algoritmik problem ya. Untuk gimana kita membreakdown suatu problem yang besar jadi kecil, kita solve dan seperti itu. Itu salah satu yang kesulitan yang kita hadapi di engineering kan ya. Nah, dalam kesehariannya, insinyur itu bekerja dengan menggunakan teknologi yang dioperasikan kan. Mau itu mesin PLC atau misalnya saya sebagai developer komputer dan IDE, modding dan sebagainya setiap harinya itu selalu beroperasi dengan sistem teknologi itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita nggak terlalu, kalau misalnya kita mengikuti teknologi dan kita nggak pernah tertinggal, itu kita bisa aman di industri 4.0 ini karena kita yang merancang automation kita yang merancang model deep learning dan AI yang menyelesaikan task tersebut, itu kita semua yang bergerak di situ engineering ya. Tapi sekarang balik lagi ke kalian, kalau misalnya sebagai mahasiswa, apakah kalian cukup berusaha untuk bisa mengikuti itu? Kalau enggak, kalian bakal tetap kena industri 4.0 itu ya, yang automation kalian bisa sulit mendapatkan kerja dan sebagainya, itu balik lagi ke diri kalian sebagainya. Nah, jadi hubungannya itu ya seperti itu sih. Kita bisa dimudahkan karena banyak sekali automation dan sebagainya, tapi kita juga bisa dipersulit kalau misalnya kita tidak mempersiapkan dari sekarang. Gitu. Kita bisa mungkin kalau misalnya menurut saya sih kalian cukup hoki ya, misalnya masuk ke sekarang tuh kalian bisa mengeksplor teknologi-teknologi yang lebih keren. Jadi itu hubungannya tuh jarak eksplorasi kalian tuh bisa lebih luas dengan teknologi sekarang yang sangat intensif ya research-nya itu. Apalagi di bidang data science atau data engineer itu tuh setiap harinya bisa ada 1.000-2.000 paper yang dirilis dengan yang baru gitu ya. Nah, itu mungkin kalian bisa coba cari. Sekarang mungkin masuk ke potensi karir mungkin ya. Saya potensi karir dari kacamata saya mungkin saya cuma bahas beberapa di sini. Cuma nanti kalian bisa coba riset lagi. Yang pertama kali itu kalau kalian cari saat ini
kalau kalian sebagai electronic engineer, electrical engineer atau engineer apapun, kalian coba sekarang cari di Google potensi terbaik untuk electrical engineer itu apa, pasti nomor satunya tuh munculnya software engineer gitu. Itu salah satu tantangan juga ya sebenarnya untuk prodi itu ya, karena sekarang tuh harus ada perubahan besar-besaran. Yang sebelumnya kita terlalu fokus ke hardware, karena kalau kalian lihat dari saya kemarin sempat lihat data dari pekerjaan itu, sekarang tuh hardware tuh karena semua menggunakan automation dan sebagainya itu menjadi niche marketing ya. Jadinya tuh dia cuman beberapa yang lowongan kerja di hardware itu makin menurun gitu. Sehingga banyak engineering itu tuh lebih difokuskan ke software sekarang. Karena ya seperti itu sih, karena kita masuk pergerakan ke digitalisasi ya. Jadi banyak yang harus di-adjust lagi. Kita juga harus mengutamakan juga software, bukan cuma hardware. Mungkin hardware, mungkin pengalaman dari saya juga di Siskom, menurut saya pelajaran hardware dan sebagainya, perhitungan itu udah cukup baik ya, baik banget ya. Dari dulu saya nggak bisa, integral jadi bisa dan sebagainya, itu udah oke banget sih menurut saya. Terutama juga mungkin juga di tempat lain juga mungkin ngefek juga ke electrical engineer atau civil juga. Itu banyak software-software baru yang menggunakan artificial intelligence gitu untuk bekerja di lapangan kerja sekarang gitu. Nah, software engineer itu bertugas untuk merancang software sesuai dengan kebutuhan user atau perusahaan ya. Itu tuh sebenarnya kalau kalian gali, kenapa kita disebut engineer gitu, walaupun kita misalnya IT gitu. Karena proses di dalamnya tuh sama seperti engineer gitu, kita harus perlu riset, kita perlu desain, prototyping, terus pengembangannya itu kita harus kita memikirkan arsitekturnya. Kalau misalnya saya sebagai senior itu biasanya memikirkan Android itu tuh bisnis logiknya, terus bagaimana berkomunikasi antar layer data, domain, dan presentation dan sebagainya, itu benar-benar kalau banyak yang sebut, kalau misalnya saya sebagai mobile engineer, terus misalnya ada front end itu web ya. Kalau orang web itu masuk ke Android development itu katanya tuh over engineer, karena semua bisnis logik, semua komunikasi data itu harus kita buat layernya, harus kita pikirkan arsitekturnya dengan baik, komponen seperti apa, komunikasi antar modulnya seperti apa, itu benar-benar kalau kita breakdown itu sebenarnya prosesnya sama persis seperti engineering pada umumnya gitu. Dan terakhirnya kita juga ada testing, pemeliharaan, maintenance dan sebagainya gitu. Nah, mungkin kita masuk ke salary level ya. Nah, salary level itu saya dapatkan di Salary Explorer ya datanya. Seperti ini, itu average-nya software engineer. Jadi penggunaan kata itu penting ya. Maksudnya tuh, saya coba cari kemarin seperti data Salary Explorer juga. Beberapa orang itu tuh mengatakan kalau orang yang bisa ngoding itu programmer ya. Nah, biasanya yang perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan istilah programmer, itu tuh dia pasti membayarnya tuh rendah. Karena ya sebenarnya kayak permainan kata ya kalau di restoran ya. Kita mau beli es teh sama iced tea gitu. Itu kan harganya naik ya. Itu juga sama kalau misalnya kita bergerak di software engineering, itu jangan disamakan dengan programmer. Biasanya programmer itu tuh dia nggak punya fokus ya tertentu ya. Programmer itu pokoknya dia bisa ngoding, dia disuruh apapun bisa gitu. Biasanya konsepnya seperti itu. Kalau software engineer itu biasanya dia ada fokusnya seperti saya kayak mobile engineer, berarti saya fokus ke aplikasi mobile, dan misalnya ada kalian bisa masuk ke back end. Kalau misalnya kalian tidak suka membuat layout dan sebagainya, kalian bisa masuk ke back end, itu benar-benar fokus ke algoritmik problem, terus masuk penggunaan data dan sebagainya, itu masuk di back end engineer seperti itu. Nah, itu tuh average salary-nya di Indonesia itu 12 juta atau 144 juta per tahun ya. Dan kalau kalian low-nya itu paling rendah itu di 5.770 kalau berdasarkan data ya. Terus kalian bisa lihat juga untuk jenjang karirnya penaikan per tahunnya sekitar 42%, 31%, dan bisa topnya itu di sekitar 18. Mungkin di atas itu masuknya ke niche ya. Terus selanjutnya kalau kalian kalau lihat dari data, itu degree kalian tuh penting ya, karena itu juga menentukan berapa kalian di value di sini gitu ya. Oke, mungkin kalau saya bahas satu poin penting juga ya. Di sini kalau kalian lihat,
degree itu berefek ke karir kalian ya. Jadi kalian jangan terlalu percaya. Jadi sekarang tuh banyak yang influencer atau misalnya orang-orang yang sukses gitu ya. Dia tuh bilang kuliah itu gak penting ya. Itu kalau saya tuh orang data ya. Jadi saya kalau berkata sesuatu tuh harus berdasarkan data. Nah, kalau kalian lihat data, sebenarnya degree itu penting ya. Itu bisa menaikkan di 59%. Saya juga bercerita, mungkin saya sebelumnya itu waktu S1, saya di Finansialku, itu saat saya menyelesaikan S2 saya, terus saya mendapatkan, mungkin nggak secara langsung ya, cuman mungkin saya sambungkan dulu. Saya setelah lulus saya S2, saya dapat lowongan di ruang guru, itu saya mendapatkan kenaikan salari sekitar 120% dari gaji saya yang sebelumnya. Itu mungkin salah satu contohnya ya, tapi tergantung lagi ya. Jadi kalau menurut saya, kuliah itu penting, tapi lebih dari bukan karena pentingnya degree tadi ya. Degree itu penting untuk value diri sendiri, tapi mungkin yang terpentingnya menurut saya itu kita buying time. Nah, orang lain tuh langsung bergelut di industri tanpa bekal apa-apa saat dia lulus sekolah kalau tanpa kuliah gitu ya. Bahkan beberapa teman saya, bahkan lulusan sistem komputer pun saat ditanya itu kenapa dia ngambil S2 gitu ya. Ngambil S2 tuh mereka bilangnya oh mau nyantai dulu katanya, mau sebelum ada tuntutan kerja dan sebagainya, itu kalian bisa ambil kuliah itu tuh. Tapi kalian buying time ini tuh untuk apa gitu ya, pertanyaannya tuh. Nanti mungkin saya akan bahas di yang selanjutnya lagi. Jadi kalian punya waktu lebih sekitar 4 tahun gitu ya. Nah, kalau kalian harus tahu juga sekarang tuh di industri itu gak masuk akal. Kayak misalnya tuntutannya tuh setelah kalian lulus, kalian dituntut untuk punya 2 tahun minimal pekerjaan gitu ya, experience pekerjaan. Gimana caranya kalian baru lulus gitu kan? Gitu. Nah, itu caranya itu kalian harus starting lebih awal gitu. Kalian punya 4 tahun, kalian bisa explore tanpa ada consequences. Jadi misalnya kalian bisa coba-coba ngerjain freelance project yang software engineer, kalian kerjakan dengan cara kalian, dan itu tanpa konsekuensi. Kalian soalnya cuman coba kan ya, banding kalau nanti kalian sudah benar-benar terjun terus kalian asal-asalan karena belum ada experience, dan itu bakal merusak code project di utamanya. Jadi itulah, jadi pergunakan waktu kalian lebih efektif gitu ya, karena tuntutan dunia tuh sekarang makin tinggi karena digitalisasi itu, perkembangan dan sebagainya. Itu keuntungan utama kuliah kalau menurut saya. Seperti itu. Jadi ya mungkin itu sharingnya. Untuk degree ya, itu penting juga. Jadi kalian tolong difokuskan lebih lagi, mindsetnya diperbaiki, lebih banyak belajar dan sebagainya dengan waktu lebih yang kalian udah beli. Itu bukan untuk main atau dan segala macam, itu untuk mempersiapkan supaya dapat karir yang lebih baik ya. Itu. Selanjutnya itu mungkin saya jelaskan juga salah satu karirnya itu adalah data engineer. Data engineer itu sebelum yang kalian sering dengar, mungkin sekarang tuh yang booming itu data science, karena itu pekerjaan baru yang baru muncul di Indonesia. Mungkinnya bukan baru juga sih, tapi masih muda lah ya, masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, udah baru banyak gitu ya data science itu tuh, karena dia pekerjaannya keren ya, bikin AI dan segala macam. Itu juga salah satu yang sedang dibutuhkan di dunia sekarang karena datanya itu banyak. Seperti itu, data kita punya tadi BigQuery itu ya. Nah, dari data yang banyak itu tuh gimana sih kita data science itu supaya bisa memproses itu? Ya tentunya itu karena ada data engineer ini. Jadi data science itu nggak sulit buat mengekstrak insight dari data kalau misalnya data engineer itu nggak mengolah data tersebut gitu. Jadi kalau proses data science itu sebenarnya pertama kali itu ada IDA ya. IDA itu data exploration, terus ada data cleaning, data engineering dan sebagainya. Itu tuh dilakukan oleh data engineer. Dia mempersiapkan data, membangun sebuah sistem infrastruktur dari data tersebut, terus sehingga data tersebut lebih mudah dikonsum, mulai dari ke data analis, mungkin kalau belum ada data science, atau misalnya data bisa juga langsung kita mempergunakan di sistem kita di back-end, misalnya kita bisa rapikan datanya dan sebagainya. Itu tuh tugasnya data engineer. Ini merupakan data yang dia tuh bagian yang nggak bisa kita hilangkan gitu. Dia posisi yang sangat penting karena dia
mengekstrak data insight dan sebagainya sebelum dipergunakan di production gitu ya. Nah, ini mungkin saya nggak bisa nyari data explorer ya. Jadi saya ngambil data dari PayScale ya. Nah, PayScale itu per tahunnya itu averaging-nya itu di 102 juta ya. Dan dengan outlier-nya yang terbesarnya itu bisa sampai 317 juta per tahun untuk gajinya. Kalian bisa proses sendiri. Kalian bisa lihat ini apakah kalian tertarik di sini. Ini salah satu salary yang bisa didapatkan. Emang benar sih untuk orang yang bermain data, kalau walaupun kalian junior, kalian tuh bisa dapat di sekitar 8 juta ya. Berbeda kalau software engineer tadi range akhirnya tuh lebih tinggi. Cuman dia bisa starting di sekitar 5 juta ya. Karena junior software engineer itu biasanya terkesan orang yang bikin software tanpa mengerti prinsipal dan sebagainya gitu. Jadinya itu dia value-nya cukup rendah gitu ya. Nah, berbeda kalau data engineer biasanya orangnya itu udah they know what they're doing gitu ya. Mereka udah tahu apa yang mereka lakukan setiap harinya, jadi mereka value-nya bisa starting di 8 gitu. Mediannya di seperti ini ya. Kalian bisa lihat. Selanjutnya yang paling itu yang tadi saya sebutkan adalah data science. Data science itu sebenarnya tuh dia tuh menggabungkan dari banyak sekali. Jadi sekarang tuh minusnya di Indonesia itu banyak sekali ownership dari ilmu ya. Kayak misalnya, oh ini tuh ilmu A, ini punya prodinya A gitu. Jangan dipakai-pakai gitu. Nah, itu problem biasanya kayak gitu. Itu yang menghambat perkembangan ilmu pengetahuan ya. Banyak sekali yang terjadi di Indonesia tuh seperti itu. Kayak yang seperti saya dulu juga sering dengar tuh seperti itu ya. Jadi kita mau ikutan kejuaraan apa gitu, oh itu nggak boleh, itu punya prodi A gitu, oh punya prodi B dan sebagainya. Itu nggak kayak gitu ya. Di ilmu pengetahuan itu contohnya data science itu gabungan dari banyak ilmu pengetahuan gitu. Pemrograman iya, matematika iya, statistik iya dan sebagainya. Dan banyak juga bagian-bagian baru yang dari menggabungkan banyak program studi gitu, atau misalnya banyak keilmuan yang digabungkan menjadi sesuatu yang baru. Nah, jadi kalau menurut saya sih kalau dibandingkan kita ada ownership, ini punya gua, punya lu, punya dia lah segala macam, dibanding itu mending lakukan kolaborasi dan sebagainya untuk menemukan suatu insight baru ya. Makanya kenapa itu bisa ditemukan juga data science itu karena peleburan dari banyak ilmu pengetahuan gitu. Nah, dari hasil data itu kita bisa buat kecerdasan buatan. Karena dengan menggunakan statistik dan perhitungan matematika, kita bisa mendapatkan suatu prediksi misalnya, atau misalnya suatu pattern yang bisa kita baca dan sebagainya, dan akhirnya itu bisa kita buat menjadi suatu data yang bisa kita pelajari gitu menggunakan sistem kecerdasan buatan gitu. Memang kalau kalian benar-benar terjun ke data science-nya, itu tuh nggak selalu setiap case itu harus diselesaikan menggunakan machine learning atau dan sebagainya ya. Kadang-kadang itu simple case itu tuh bisa diselesaikan dengan mudah menggunakan cuma regression misalnya ya, dengan linear regression atau logistic regression, nggak perlu sampai machine learning ya. Itu tuh experience yang kalian harus cari gitu. Kalau misalnya biasanya kalau junior data science itu sedikit machine learning gitu. Nah itu terkadang itu nggak terlalu efektif ya, malah habisin waktu dan resource gitu ya. Jadi kalau kalian nanti udah masuk ke seniority di data science, kalian melihat suatu problem misalnya dulu saya dapat mengerjakan NLP misalnya. NLP itu Natural Language Processing. Itu kalian bisa langsung tahu metode apa yang paling pas nih. Oh, kalau kalian baca paper data science itu banyak banget metodenya. Ada kelebihan di akurasi, ada kelebihan di performa, ada kelebihan di waktu training. Banyak banget parameter yang bisa dituning ya. Ya kenapa dia mencondong nama science. Karena itu based on research semua sih. Semua harus dilakukan berdasarkan research dan banyak metode yang bisa dilakukan. Makanya data science pun kalau di penelitian itu paling mudah dibuat topiknya. Kalian kepikiran apa bikin data science-nya gitu. Karena itu kemungkinan belum ada yang buat gitu. Kalau dulu mungkin yang terakhir kali yang saya tahu itu misalnya kalau dulu saya mungkin bahas tesis saya. Tesis saya tuh dulu cuman saya mau bikin suatu sistem yang mengenali model mobil gitu. Sebelumnya mungkin kalau mengenali mobil doang gampang ya, kayak misalnya oh itu mobil, ini motor, objeknya lebih general ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menunjukkan kamera kita, tapi kita bisa tahu modelnya, misalnya pas saat di
ditargetkan itu bisa dapat tahu itu model mobil Yaris gitu, Yaris atau Jazz atau segala macam. Berarti kan kita perlu data gambar banyak banget kan. Nah, itu banyak banyak yang harus dilakukan ya. Saya tuh dulu menggunakan sampel data sekitar 6.000 ya, hipotesis tuh. Nah, itu harus banyak lagi, ada metode lagi untuk optimisasi. Optimisasi itu kayak misalnya si gambarnya kita merge together gitu jadi data baru untuk mengurangi confusion sistem kita dan sebagainya, itu banyak ya yang bisa kalian lakukan. Nah, untuk data science itu salary levelnya seperti ini ya. Dia pertama kali junior level itu dia bisa udah dapat 2 digit di 11 juta. Dan dengan top, karena data science itu dia tuh posisinya tuh hampir di bawahnya dari C-level. C-level itu tuh CTO, CEO, dan sebagainya ya. Jadi dia tuh lumayan posisi yang lumayan tinggi karena dia tuh mengambil data lalu dia membantu dalam mengambil keputusan yang biasanya itu adalah ranahnya C-level ya. Nah, data science tuh sama, dia juga mengolah data, membuat model dan sebagainya. Dia tuh masuk ke pengambil keputusan, salah satu pengambil keputusan atau minimal membuat suatu rekomendasi keputusan gitu seorang data science tuh. Makanya kenapa dia kalau kalian lihat itu top gajinya bisa sampai 360 juta ya. Nah, itu di data pay scale seperti itu. Selanjutnya itu yang saya sebutkan tadi adalah cloud engineer atau DevOps gitu ya. Nah, tugas utama dari DevOps adalah membuat suatu infrastruktur ya. Infrastruktur pekerja di mana semuanya itu bisa berjalan dengan lancar. Sebagai contohnya tadi membuat server atau misalnya cloud network engineer dan sebagainya. Supaya misalnya saya sebagai developer nih, saya sebagai developer saya perlu deployment otomatis misalnya ke QA. Nah, itu membuat suatu pipeline kan ya. Si pipeline itu gimana caranya supaya bergerak secara otomatis, automation gitu. Kita buat pipeline kerjanya gitu. Terus cloud engineer membuat infrastrukturnya untuk mensupport itu. Misalnya melakukan integrasi dengan GCP atau melakukan integrasi dengan Play Console untuk otomatis mendeploy software kita dan sebagainya. Itu diperlukan. Mereka juga bisa bikin cluster serverless tadi dan sebagainya. Yang merupakan salah satu task yang penting juga ya. Nah, ini juga ya tadi sih dia bisa membuat pekerjaan tuh jadi lebih simpel kalau misalnya pipeline kerjanya sudah baik ya. Berhubungan dengan pipeline kerja, mungkin saya sambungkan dengan kasusnya Tesla dulu ya. Kenapa pipeline kerja itu penting ya? Salah satunya tuh salah satu task saya di ruang guru itu saya bekerja sama dengan platform Android, platform tim untuk membuat pipeline menjadi lebih efisien untuk mendeliver aplikasi kita gitu. Itu menggunakan konsep yang dinamanya CI/CD ya, Continuous Integration and Continuous Delivery ya. Itu pun sama ya, itu juga harus ada campur tangan dari DevOps untuk men-setup server clusternya ya, untuk menghandle itu semua gitu. Nah, itu juga terjadi di Tesla. Di Tesla itu dulu problem pertama kali booming mobil Tesla. Itu tuh si Elon Musk cuma bisa memproduksi 1 Tesla kalau nggak salah itu per minggu ya. Di saat demand tuh tinggi banget gitu. Sehingga banyak banget style production dan sebagainya itu yang harganya jadi makin naik karena di production rendah tapi demand tinggi ya. Nah, akhirnya apa? Si Elon Musk kan turun tangan ke Gigafactory-nya dia kan. Dia perbaiki pipeline kerjanya, infrastrukturnya dalamnya sebagainya efisien sehingga bisa sampai kayak sekarang gitu. Dia bisa memproduksi mobil cepat banget gitu dengan dalam jumlah yang banyak gitu. Itu salah satu kepentingannya untuk infrastruktur dan pipeline kerja ya. Makanya ini sebenarnya terjadi juga di kantor-kantor tradisional gitu. Harusnya ada satu orang yang melakukan research untuk pipeline kerja sehingga tidak ada terjadinya stale. Misalnya style di administrasi gitu kan, itu kan sangat menghambat pekerjaan dan grow dari perusahaan ya. Ada istilahnya sih, makanya istilahnya itu ketika bunga itu nggak mekar, itu kita harus pindahkan atau enggak kita harus memperbaiki si tanahnya kan ya, sehingga mempercepat perkembangan si bunganya dan sebagainya. Itu sama sih, beberapa kantor itu tuh dia nggak mau memperbaiki tanahnya itu ya, jadinya tuh ya udah pakai cara tradisional aja yang akhirnya harusnya dalam 50 tahun itu dia udah jadi pohon, dia baru jadi dahan gitu.
Nah, itu kebanyakan mungkin itu salah satu masukan juga mungkin ke Maranatha bisa supaya bisa meningkatkan perkembangan dari pengajar dan sebagainya itu dengan cara mungkin environment-nya bisa diperbaiki dan dengan menghilangkan tugas-tugas tidak berguna yang bisa dilakukan otomasi gitu dari bagian situnya. Nah, ini untuk cloud engineer ya. Cloud engineer itu tuh di sini biasanya yang paling rendah itu sebagai seperti yang itu tadi apa ya namanya tuh? IT support, sorry. IT support itu termasuk cloud engineer sekarang salah satu cabangnya. Nah, tapi biasanya IT support tuh si value-nya lebih rendah ya karena biasanya yang diuruskan oleh mereka itu cuman bagian lokal dan sebagainya, servernya juga server yang jadul dan sebagainya. Itu biasanya kalau kalian masuk ke bank jadul kayak misalnya ke BPLKS dan sebagainya itu biasanya masih membutuhkan IT support gitu karena mereka servernya masih jadul ya dan sebagainya. Nah, itu biasanya rendah sih value-nya. Tapi kalau kalian udah bisa membuat infrastruktur yang kompleks dan sebagainya, itu kalian bisa gede banget sih gajinya. Bisa sampai total, ini topnya kalian bisa lihat 500 juta ya. Gitu, infrastruktur yang kompleks. Oke, mungkin yang saya bahas mungkin segitu dulu ya. Selanjutnya tuh mungkin saya lebih ke sharing ya. Mungkin yang angkatan 2000 yang Maranatha mungkin udah pernah lihat ya. Ini sharing saya tuh menurut saya generasi gigih ini. Nah, ini tuh salah satu yang diposting oleh salah satu engineering manager di Tokopedia di Gojek ya. Katanya tuh lulusan IT sama engineering tuh banyak, tapi kok kayak gitu ya nggak dapat gitu ya. Kalian bisa lihat si ininya. Ikannya semuanya menyingkir. Industri teknya mau mancing nggak dapat gitu. Nah, Misteri Ekonomi di Indonesia tuh sekarang Indonesia tuh punya 1.500 lulusan informatika dan teknik yang menghasilkan 50.000 lulusan D1 sampai S3 teknik ya per tahunnya gitu. Masih banyak. Terus kenapa di industri teknologi itu cuma 1,2% yang bergelar teknik yang bisa benar-benar bekerja di bidangnya katanya. Ini data yang saya dapatkan dari ini bisa dibaca source-nya itu dari Aptikom Pikiran Rakyat ya. Cuma 1,2%. Itu pun saya rasakan sedikit banget ya, misalnya kita lulusan Siskom atau lulusan teknik atau lulusan mana itu yang sedikit banget yang benar-benar bekerja di bidang kita, banyaknya biasanya ke bank dan sebagainya. Itu problemnya apa gitu, kita masih coba cari ya. Cuma terserap sekitar 1,2% oleh industri. Penyebabnya misteri. Itu apa nah ini yang postnya itu Iqbal Farabi ya, engineering manajernya di Goto Financial. Nah, mahasiswa IT itu apanya sih yang kurang? Apakah lingkungan kuliahnya, atau kurikulumnya, pengajarnya, atau misalnya kondisi ekonominya dan sebagainya. Kita coba lagi yang lanjutnya. Nah, ini mungkin dia pengenalannya ya. Nah, dia tuh lulusan ITB di 2004. Nah, secretnya tuh dia aktif di organisasi ya. Nah, kenapa saya penting aktif di organisasi itu penting? Memang untuk organisasi itu bakal lebih capek, dan sebenarnya itu gak terlalu dipergunakan di dunia kerja itu, gak akan ada yang lihat kalian tuh ketua hima dan sebagainya. Tapi yang berguna di sini, yang saya rasakan, saya juga dulu adalah seorang ketua hima di sistem komputer di 2015 ya. Yang di situ tuh mungkin saya juga itu ya lihat dari hasil sekarang ya. Kemarin tuh saya sempat ngajar di pengajar praktisi ya. Itu tuh mahasiswa sekarang tuh pasif ya. Jadi mereka nggak berani berpendapat dan sebagainya. Itu salah satu soft skill yang sangat penting ya. Dan kalian tuh bisa dapatkan dengan aktif di organisasi. Memang si hasilnya tuh nggak kalian rasakan secara langsung gitu. Kalian misalnya ngambil tuh capek tapi nggak dapat apa-apa, pas dapat kuliah, pas ngelamar kerja nggak dilihat dan sebagainya. Nah, mungkin balik lagi kalau kalian pernah baca itu di buku Atomic Habit ya. Yang kalian lakukan sekarang lebih sama orang lain tuh nggak ada yang nggak berguna gitu. Pasti berguna di satu titik. Nah, itu salah satunya yang kalian lakukan ini memang lebih capek dari orang lain, cuman kalian bisa lebih aktif atau lebih misalnya memperbaiki interpersonal kalian dan sebagainya, bisa berpendapat dengan baik. Dan soalnya kayak saya di ruang guru nih, ruang guru itu cukup strict untuk performance review. Kita benar-benar dicek semuanya, setiap orang tuh apalagi di level saya senior itu di ruang guru tuh kalau misalnya masuk ke company yang lumayan besar, kalian tuh udah disiapkan rubrik kerjanya. Jadi kalian udah tahu jenjang karirnya bagaimana. Nah, kalian mungkin kalau masuk kalau di Android di ruang guru itu pakai sistem E ya.
engineering 1, engineering 2, E1, E2, E3, E4, E5, E6. Nah, saat saya masuk ke ruang guru itu saya masuk langsung ke skip ke E6 ya, ke engineering 6. Nah, itu salah satu task-nya itu tuh yang kalian harus lakukan. Seperti ini, saya harus berpresentasi seperti ini. Disebutnya di sana PDC. Harus berpendapat dan sebagainya. Kita harus inovatif dan sebagainya. Itu tuh salah satu yang memang tuntutannya gitu. Kalau misalnya kalian nggak bisa penuhi itu, di salah satu itu tuh termasuk di 5 prinsipalnya mereka chief itu ya. Kalau misalnya performance review salah satu nggak terpenuhi itu kalian langsung kena harus rehabilitasi gitu. Mereka siapkan program lagi dan sebagainya. Kalau 3 kali berturut-turut nanti kena SP dan sebagainya gitu ya. Jadi memang harus bisa berpendapat, harus bisa inovatif thinking, critical thinking dan sebagainya itu penting itu. Dan itu bisa kalian pelajari di organisasi. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke problemnya itu apa? Yang saya lihat juga sama yang saat saya mengajar kemarin itu problemnya gini. Ini merupakan habit yang sangat jelek ya. Ini tuh kalau saya lihat itu ini kegagalan sekolah dalam mengajar. Jadi mereka terlalu fokus ke pelajaran hingga mindset habitnya itu nggak diperbaiki itu. Setiap orang jadi menurut si engineering manajernya si Iqbal ini tuh miskonsepsinya adalah mahasiswa sekarang tuh berpikir bahwa grow mereka atau grow intelligence belajar itu adalah merupakan tanggung jawab dari instansi. Memang sih kalau misalnya sekarang tuh memang instansi bertanggung jawab untuk mengupdate ilmu disesuaikan dengan industri untuk membantu mereka ya, mahasiswa untuk naik ke level industri gitu ya. Memang itu iya. Tapi ketika seorang gagal misalnya nggak bisa masuk ke industri tadi yang 1,2%, cuma 1,2% yang masuk. Memang mungkin di bagian instansi misalnya Maranatha misalnya pendidikannya kurang gitu. Tapi 75% itu adalah kesalahan diri sendiri ya. Jadinya tuh tanggung jawab grow itu mereka berpikir adalah tanggung jawab orang lain atau tanggung jawab kuliah atau dosen yang tidak mengajarkan dan sebagainya. Nah, ini tuh merupakan ini tuh adalah problem ya karena semua orang berpikiran bahwa tanggung jawab belajar itu tanggung jawab orang lain sehingga ini tuh chain reaction kalau saya lihat itu tuh. Sekarang mahasiswa jadi milih sesuatu yang mudah supaya bisa diselesaikan dan sebagainya. Itu yang dimanfaatkan sekarang oleh dunia pendidikan. Misalnya untuk menarik mahasiswa mereka mempermudah mata kuliah dan sebagainya. Oh ya, jadi mudah ke sana masuk ke situ gitu. Nah, itu sebenarnya adalah backfire ya. Maksudnya tuh dia adalah pedang bermata dua ya. Memang benar nantinya ada banyak yang masuk karena mudah gitu ya dan sebagainya. Tapi ya pengalaman saya ketika lulus dengan mindset seperti ini karena dia mindsetnya itu grow-nya adalah orang lain. Ketika lulus dia tuh akan menyalahkan prodi atau instansi tersebut. Gua nggak diajarin apa-apa nih di kuliah, jangan masuk situ lah, jelek gitu ya. Nah, karena kita nggak rubah dulu si mindset ininya, bad habits-nya dia kita nggak rubah saat kuliah. Nah, setelah lulus dia akan menyalahkan prodi dan menjelek-jelekan prodi. Itu yang saya lihat. Bahkan waktu kemarin saya saat ngumpul-ngumpul itu banyak teman-teman lulusan saya tuh bilang jangan masuk, sampai ada beberapa saya kan ada berteman dengan anak yang masih ke sekolah gitu ya. Yang tadinya dia mau masuk ke Maranatha tuh jadi nggak jadi karena lulusannya sendiri yang menjelek-jelekan prodinya itu gitu. Karena saat kuliah kita nggak coba benerin si habits-nya ini, karena tanggung jawab grow itu bukan orang lain, bukan prodi atau sebenarnya mungkin prodi juga bertanggung jawab, tapi itu adalah diri sendiri gitu ya. Nah, jadi itu makanya kenapa saya sebut itu pedang bermata dua tuh memang benar dengan diri kita permudah bakal menarik mahasiswa, tapi dengan satu yang sama dia bakal menyalahkan prodi. Sekarang Maranatha gembor-gembor terus buat banyak mahasiswa, tapi di saat yang sama tadi setiap tahunnya itu menghasilkan 50.000 lulusan. 50.000 lulusan itu semuanya menjelekkan Maranatha. Jadinya marketingnya gimana gitu. Jadi nggak ada efeknya kan. Itu salah satu makanya kenapa pedang bermata dua itu. Makanya yang pertama kali tugasnya itu sebenarnya membenarkan mindset ini gitu. Pertama kali yang harus kita lakukan itu memperbaiki habits dan pemikiran mahasiswa gitu, supaya membuat grow itu adalah tanggung jawab diri sendiri gitu. Nah, ini berhubungan lagi dengan yang tadi ya. Sorry. Nah, ini
kita harus menjadi per masing-masing mahasiswa itu harus punya mindset di mana kita tuh active learner, karena di industri itu pergerakannya sangat cepat. Karena tadi kalau misalnya di software developer itu adalah community base, pergerakannya tuh kontribusinya tuh bakal cepet banget ya. Jadi setiap orang tuh harus active learner. Bukan cuma mahasiswa, mungkin pengajar juga harus memikirkan bahwa belajar itu tuh bukan suatu keberatan ya, tapi itu merupakan ya itulah grow mindset ya, yang paling pentingnya itu. Soalnya saya pernah dapat cerita juga, katanya ada yang dari prodi itu mau meningkatkan satu kualitas gitu, mata kuliah apa, dia mau mempelajari bahasa yang baru dan sebagainya. Memang sih maksudnya nggak punya, yang biasanya tuh kalau di dunia kerja pun sama ya, biasanya alasan itu cuma tahu kulitnya lah ya. Dia kasih tahu, oh ini ada teknologi baru, kamu mau pelajari nggak, kita mau implementasi gitu. Nah biasanya kalau misalnya kita sebagai grow learner, active learner, kita tuh nggak usah harus disuruh. Dan itu emang tuntutannya di ruang guru pun sama. Kita harus udah bisa. Saya juga sedikit cerita ya di ruang guru. Ini saya tuh sebagai seorang Android developer 6 tahun ya. 6 tahun memegang Android, terus di ruang guru tuh tiba-tiba ada perubahan teknologi. Jadi semua front end itu bakal dipindah tempatkan gitu. Sehingga saya harus belajar React Native secara tiba-tiba gitu. Dan kita cuma dikasih waktu 2 bulan buat menyusul. Misalnya saya N6 nih. Kalau misalnya saya baru belajar kan berarti kita harus biasanya tuntutannya S1 gitu. Ini enggak, tuntutan saya tetap harus E6, engineering 6, tapi kita harus menyusul 6 tahun worth of experience dalam waktu 2 bulan. Nah itu tuntutannya. Sehingga harusnya tuh kita emang harus udah bisa React Native sebelumnya. Kita tinggal benar-benar fokuskan ke situ. Nah itu salah satu tuntutan di dunia kerja saya di ruang guru. Tuntutannya cukup berat gitu, 2 bulan gitu. Nah, tadi balik ke cerita yang tadi, ketika atasan membilang, ini pelajari, kita gimana kalau update ke sini, yang bawahannya malah bilang, emang Bapak bisa? Nah, itu kan problem ya. Malahan harusnya mah sebelum disuruh atasan tuh udah bisa belajar, udah bisa dia gitu. Dan semacamnya. Ya itu emang tuntutan kerjanya seperti itu ya. Nah, soalnya ada atasan biasanya tuh nggak bisa. Jarang, biasanya kalau yang bagus sih dia tetap bisa ada kulitnya lah ya. Tapi kalau misalnya biasanya dia bisa menuntut dan sebagainya. Mungkin bisa tanya juga beberapa dari teman saya di BRK ya. Di BRK dia belajar. Biasanya mama dikasih waktu untuk belajar ya. Dikasih tahu ini topik, biasanya atasan cuma ngasih topik apa. Itu kita harus active learner. Kita harus menggunakan waktu kita sepenuhnya buat belajar gitu ya. Sehingga nanti pas saat dapat project-nya kita udah bisa. Nah, sebagainya itulah active learner ya. Jadi tanggung jawab untuk grow itu bukan tanggung jawab dosen kalian, bukan tanggung jawab kampus, bukan tanggung jawab, itu tanggung jawab diri kalian sendiri mahasiswa. Pergunakan waktunya seefisien mungkin ya. Sehingga kalian bisa masuk ke 1,2% itu ya. Ya, seperti itu. Nah, memang itu sebagai mahasiswa kalian harus inisiatif, berkesempatan. Seperti sekarang kan sebenarnya program pemerintah, program kampus itu banyak yang baik ya. Dulu saya tuh jarang ada yang mendatangkan praktisi dan sebagainya. Sebenarnya tuh untuk melakukan sinkronisasi ilmu ya antara industri dan pendidikan gitu ya. Kalian coba aktif bertanya dan sebagainya, benar-benar mau tahu, dan aktif learner-nya diaktifkan gitu. Karena inisiatif itu penting ya. Seperti itu. Ya itulah. Yang kalian harus banyak lagi coding dan problem solving. Itu didemonstrasikan kefasihan dalam bahasa pemrograman gitu. Kalau kalian cuma punya skill yang diajarkan di kampus aja itu nggak akan cukup, karena kalian tahu kan bahasa pemrograman yang dipakai di industri itu apa gitu. Kalian bisa tanyakan ke orang-orang praktisi gitu. Terus kalian pelajari, coba perkuat bahasa pemrograman sehingga fasih. Terus kalian coba problem solving menggunakan banyak platformnya ya. Itu karena penting banget di interview tadi saya bilang. Soalnya biasanya berbentuk problem solving melalui HackerRank, LeetCode dan sebagainya. Itu biasanya yang membuat orang tuh nggak bisa tembus interview karena skill problem solvingnya kurang. Itu kalian harus latih. Emang benar sih itu kurang adil ya. Emang LeetCode itu tuh kalau misalnya kalian mau masuk ke perusahaan besar, kalian harus grinding LeetCode dan HackerRank itu tuh sekitar 2 bulan baru kalian bisa solve dengan mudah gitu. Nah emang sih itu salah satu barrier yang kalian harus tembus di awal. Tapi kalau kalian interview udah tembus di situ, kalian bisa masuk sih. Biasanya mah kalau kalian udah active learner,
biasanya sudah bisa mengikuti sih. Nah ya, on your own journey ya. Jadi jangan beranggapan itu tanggung jawab orang lain, itu tanggung jawab kalian, itu journey kalian, perbaikin semua. Saya harap nanti bisa menjadi lebih baik ya dibandingkan saat saya mengajar kemarin gitu ya. Banyak mahasiswanya tuh gak aktif gitu ya, sama gak nge-explore sendiri karena berpikiran itu nanti bakal diajarkan. Gak seperti itu ya. Seperti itu, bangun skill set utamanya dan praktis gitu. Ya, jangan sampai ya jadi bad habit, jadi jobless gitu ya. Ya kalau misalnya kalian punya pegangan misalnya dari orang tua dan semacam itu nggak masalah sih. Tapi nggak ada salahnya kalau kalian think bigger ya. Seperti itu. Balik lagi, mungkin saya bakal sharing sedikit untuk di yang salah satu yang penting juga di nanti kalian sebelum sudah lulus itu adalah personal branding. Nah, kalian tadi kan sudah membangun skill set dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa lakukan branding ke diri kalian sendiri, itu jadi go to waste ya. Jadi tujuan utamanya itu contohnya saya tuh dari mulai saya nyari kerja itu cuman di pertama kali doang. Nyari kerja itu di kerjaan pertama saya. Saya dulu juga dari BPRKS ya, pekerjaan pertama saya. Tapi setelah dari BPRKS, itu tuh saya nggak usah nyari kerja lagi, saya yang dicari orang. Dengan cara apa? Kita harus membuilding personal branding. Kita harus mengerti kayak, misalnya kalian aktif di sosial media LinkedIn ya. Di LinkedIn itu tuh ada search optimization juga, seperti kalau kalian tahu, kalau perusahaan itu biasanya ada bagian SEO ya. SEO itu Search Engine Optimization. Sehingga kalau dicari sesuatu tuh si munculnya tuh di awal tuh perusahaan kita. Nah, itu SEO optimization, gimana caranya dan sebagainya. Itu juga berlaku untuk kalian yang mencari pekerjaan lewat LinkedIn ya. Kalian harus nge-building personal branding, kayak misalnya kalian harus tahu keunikan. Kebanyakan kesalahan tuh orang tuh mengikuti yang normalnya seperti apa. Sebagai contohnya paling sederhananya tuh kalian memakai foto LinkedIn itu pakai foto pas foto 2x3 gitu yang belakangnya biru. Nah, itu kalau misalnya kalian pakai itu, kalian tuh nggak stand up. Kalian tuh berarti sama kayak orang lain, pikiran kalian seperti itu gitu. Nah, kalian coba pakai foto yang profesional dengan yang oke. Jadi kalau misalnya saat di-search oleh HR itu tuh langsung ada ketertarikan gitu. Pertama kali yang dilihat kan profile picture. Kedua itu gimana caranya ketika misalnya saya mencari Android developer nih. Android developer ketika cari HR mencari Android developer, nama kita tuh muncul di nomor 1 gitu. Itu caranya gimana? Kita harus melakukan optimisasi di profile kita dengan personal branding tadi ya. Kita harus tahu keyword-keyword yang sering dipakai di Android developer tuh apa. Kita masukkan ke headline kita, terus masukkan di deskripsi about me-nya gitu dan sebagainya. Terus di experience-nya kalian masukkan bukan cuma perusahaannya di mana, jelaskan deskripsinya di bawah dengan keyword-keyword yang penting seperti misalnya mentoring itu penting, terus menjaga kualitas code dan sebagainya itu oke. Jadi kalian coba searching si keyword-keywordnya. Kalau kalian mau misalnya mau masuk ke real estate, kalian cari masukkan profilnya berdasarkan semua keyword-keywordnya. Jadi kalau dicari itu kalian muncul nomor 1 itu. Terus perbanyak skill dari certification dan sebagainya itu ketika kalian masih banyak waktu gitu, dibanding kalian main game, push rank dan sebagainya itu gak berguna ya. Kalian bisa push ranknya di bagian skill kalian gitu dibanding dengan itu. Jadi nanti mungkin kerasa mungkin saya sendiri ngerasain di saat teman-teman saya push rank, saya kerja sama nyari belajar gitu ya. Memang saat itu saya gak terlalu menikmati kuliah ya. Cuman ya sekarang saya lebih menikmati. Itu bisa scan lebih jauh lagi. Bahkan kalau misalnya sekarang saya terakhir ini goals ke yang mencari Jepang itu mungkin saya udah tinggal ngongkong kaki lah gitu ya. Jadi seperti itu. Yang terakhir mungkin di CV ya. CV itu sekarang untuk personal brandingnya, CV itu sekarang banyaknya tuh pakai automation karena industri 4.0 tadi kata saya. Jadinya tuh kalian penting banget membuild CV
itu kalian harus banyak keyword yang dipergunakan, sama kan seperti tadi. Misalnya kalau kalian mencari Android developer, biasanya itu ada yang sebutnya itu sentimental ekstrak gitu ya. Kalau saya lupa. Jadi dari kalimat kalian tuh diekstrak si value-nya, terus dinilai berapa gitu. Misalnya kalau cari Android developer, nanti berapa sih keyword yang muncul di CV kalian dan sebagainya. Itu tuh bakal dinilai secara otomatis. Kalau kalian di bawah nilai tertentu, itu kalian langsung dibuang gitu CV-nya. Jadi penting ya CV itu. Jadi saat membuat, mungkin saya contohkan yang saya gitu ya. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Saya sebagai Android developer, kalian bisa bold atau misalnya pakai keyword-keyword yang benar-benar keluar saat sesuai dengan pekerjaan kalian, misalnya mobile development, atau misalnya I'm building a unique product, passion, dan sebagainya. Ini penting ya. Jadi nanti ada penilaiannya dari kalimat-kalimat tersebut. Terus tag-tagnya itu penting. Kalian misalnya saat mengerjakan project, itu kalian pakai tag apa aja. Biasanya itu kalian bisa disesuaikan kalau di LinkedIn. Di LinkedIn itu biasanya ada deskripsi project ya. Deskripsi ya, requirement-nya orang tuh harus pernah menggunakan tag apa aja. Nah, kalian masukkan di masing-masing tag per perusahaan kalian, atau misalnya nanti project-project kecil kalian masukkan aja gitu. Terus area expertise kalian nggak perlu pakai bar-bar kayak orang gitu. Kalian tentuin aja bagian-bagian apa aja yang kalian bakal expert di sini. Ini juga bakal menambahkan poin tadi ya. Nah, seperti ini education dan sebagainya harus diperhatikan kata-katanya, monitoring, create feature, designing full system of your new system architecture, improving keep quality, leading, migration biasanya, refactoring, itu penting kata-kata itu. Harus ada biasanya. Karena itu meningkatkan harga value diri kalian gitu saat pertama kali dibaca oleh ini. Terus usahakan si CV itu tuh jangan lebih dari 2 halaman. Kalau di atas 2 halaman biasanya itu udah negatif ya, misalnya si itunya bakal langsung buang aja gitu. CV-nya malas, banyak ting gitu kontennya gitu. Kalian harus yang penting aja masuk. Dan yang certification juga sama, karena dia mengandung kalimat-kalimat Android dan sebagainya, itu juga bakal meningkatkan poin untuk menembus filtering. Dan kalau ada recommendation ya gitu, sama project-project kalian di bawah sini. Seperti itu sih mungkin sampel dari saya untuk personal branding. Oke, itu adalah akhir dari presentasi saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin saya balikan ke Michael. Terima kasih kepada Joseph Sanjaya STMkom atas paparan materi pada siang hari ini. Selanjutnya, kami buka sesi pertanyaan. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya, diperbolehkan untuk bertanya pada kolom chat atau raise your hand untuk langsung open mic. Terima kasih. Dipersilakan kepada Pak Panji untuk bertanya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat siang, Joseph, apa kabar? Baik, Pak. Saya pengen jadi orang pertama yang bertanya nih, karena ini sangat bagus ya. Saya rasa sih ini materinya sangat bagus. Jadi mungkin yang paling pertama dan mungkin yang menjadi concern gitu ya di lingkungan circle saya yang baru, itu adanya ekologi versus teknologi, di mana jangan sampai dunia kita nanti kayak di film-film apa tuh dulu, yang manusia semua jadi gendut kemana-mana pakai kursi roda itu loh. Jadi ya itu kan kita nggak mau seperti itu kan ya. Jadi dari kacamatanya Joseph, atau bahkan mungkin dari perusahaannya Joseph yang pernah Joseph singgahi gitu, apakah fenomena ini atau topik ini tuh apakah digaungkan juga, diperhitungkan juga, ataukah
ataukah seperti apa gitu barangkali ya untuk sharing-sharing. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, siap Pak Panji. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya jawab dulu ya. Jadi sebenarnya itu jadi emang ada dua kubu ya untuk pendapatan. Kalau misalnya kalau misalnya 4.0 itu sempurna kita implementasikan, memang ada satu sisi kita bakal jadi malas dan sebagainya itu. Tapi kalau yang seperti pengalaman saya, dengan ada 4.0 ini, semua infrastruktur sudah baik, itu malah kita bisa lebih fokus ke personal improvement. Sebagai contohnya itu ya, saya yang sebelumnya itu di kantor pertama itu saya di BPRKS ya. BPRKS itu tuh menggunakan teknologi yang benar-benar pada jadul gitu, sehingga task yang saya kerjakan harusnya bisa 8 jam, itu yang bisa dikerjakan dalam waktu 2 jam itu bisa sampai 8 jam dan sebagainya. Terus sehingga memperharuskan kita harus terus teknologinya juga karena tidak based on cloud, kita tuh harus kerja di kantor gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin banget untuk WFH dan sebagainya gitu ya. Kayak saya sekarang tuh kerja sebenarnya full WFH. Saya bisa kerja di mana aja. Nah, itu saya bisa lebih fokus ke improvement diri saya sendiri. Sebagai contohnya tadi seperti pada gendut-gendut ya, itu malah saya berharap, yang saya rasakan tuh berkebalikan. Saya menjadi punya banyak waktu, sekarang saya member di gym. Karena misalnya tadinya saya kerja 8 jam, saya bisa kerjakan dalam waktu 4 jam gitu. Saya punya spare 4 jam gitu, tapi misalnya belum ada task lagi yang lain karena saya bisa bereskan dengan cepat gitu. Kalau sisanya administrasi dan sebagainya itu diselesaikan oleh infrastruktur gitu kan, secara otomatis. Berarti saya tinggal coding, saya push, terus si APK-nya langsung deliver ke QA gitu ya. Terus kita tinggal nunggu QA-nya gimana, ada feedback atau segala macam. Nah, saat menunggu itu saya biasanya pakai buat olahraga, atau biasanya saya bisa fokus ke kreativitas saya bisa improve lagi di bagian gambar dan sebagainya. Itu sebenarnya tujuan utama dari 4.0 ini gitu. Setiap orang itu jadi lebih bisa berfokus ke improvement diri sendiri dan bisa lebih kreatif. Itu sih kalau dari kacamata saya seperti itu dan pengalaman saya sih. Seperti itu. Itu untuk ini ya, calon-calon mungkin calon-calon mahasiswa yang akan kelak seperti Joseph gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari segi dari segi customer misalnya ya, saya sedikit berikan analogi, ada sebuah aplikasi tertentu yang sangat memudahkan orang-orang untuk beli makanan gitu ya. Nah, terkadang teknologi sangat membantu gitu buat beberapa orang yang sangat produktif sehari-harinya, nggak bisa jajan keluar, nggak sempat makan keluar, tiba-tiba ada yang datang kasih bawain makanan, pembayaran sangat mudah, itu sangat membantu buat yang sangat produktif. Tapi tentunya ada juga sisi di mana ada beberapa yang merasa malah jadi harus saya bilang agak downgrade gitu ya. Nah, harusnya dia bisa nggak sibuk-sibuk amat, lu tinggal jalan ke nasi padang seberang jalan misalnya, balik lagi ke ini cuman karena seberang jalan panas gitu ya, atau mager gitu, jadi nggak ini. Nah, maksud saya dari segi hal itu apakah menjadi pertimbangan juga nggak sih gitu di perusahaan-perusahaan yang kelak membuat aplikasi atau apa gitu ya? Gimana tuh kalau kayak gitu? Oke, mungkin kalau misalnya pertanyaan seperti itu, mungkin sih emang sih bisa memungkinkan banget ya kalau misalnya yang malas makin malas. Intinya gitu ya, yang malas makin malas. Nah, itu sebenarnya balik lagi kita sebenarnya yang saya lihat sampai saat ini kekurangan di Indonesia itu adalah mindset dan time management tadi. Nah, kalau misalnya sebenarnya dengan teknologi itu kita mempermudah segala itu ya. Jadi tadi walaupun cuma bentar, kita kan misalnya butuh waktu bolak-balik itu misalnya 20 menit dan sebagainya gitu ya. Kalau misalnya memang mindset orangnya itu waktu istirahat, ya dia bakal pakai buat istirahat gitu ya. Cuman kalau misalnya orang sebenarnya 15 menit yang tadinya kita pakai buat ngantri itu kita bisa pakai dengan sebenarnya jadi general purpose time ya gitu. Kita bisa pakai apa aja ya. Nah, jadi balik lagi kita dapat tambahan waktu 15 menit nih karena kita nggak usah ngambil sendiri sana. Nah, 15 menit itu kita pakai buat apa waktunya? Banyak orang kan yang ya tadi ya jadi tiduran gitu, atau banyak orang yang jadi pakai buat main dan sebagainya. Itu pilihan orang masing-masing ya. Cuman outcome-nya itu balik lagi ke diri sendirinya dia itu. Dia pakai waktunya itu untuk apa gitu. Kalau saya sih biasanya itu salah satu pentingnya itu ya.
kalian punya waktu 15 menit. Saya biasanya tuh ada yang sekarang tuh focus learning disebutnya ya. Kalian bisa baca artikel dan sebagainya yang emang udah disiapkan kalian 5 menit baca beres gitu. Nah, dan kalian dapat plus waktu 15 menit, kalian bisa baca 3 artikel di situ. Itu salah satunya ya. Jadi lebih ke time management sama mindset masing-masing orang sih sebenarnya. Itu kita dapat 15 general purpose time gitu. Kita mau pakai apa gitu sih. Oke. Sudah cukup sangat menjawab. Terima kasih. Oke, siap Papin. Kasih. Oke, mungkin saya coba jawab dulu yang di chat ya. Saya kasihan udah. Ini dari ini nggak apa-apa kan ya, Michael? Saya jawab langsung aja. Baik, ada pertanyaan dari Joel. Dalam dunia kerja, bagaimana cara kita mengantisipasi storage space dan aplikasi yang terusan berkembang menjadi baru? Storage, jadi maksudnya itu penyimpanan ya. Jadi ini salah satu kelebihan dari cloud base ya. Saya bekerja di bagian software itu kita udah hampir nggak mungkin sama sekali itu pakai local storage. Semua itu kita pakai version control git ya. Jadi semuanya itu dan version control git biasanya itu masuk ke plan-nya tuh perusahaan. Jadi sebenarnya kita udah tidak perlu lagi memikirkan storage dan space karena perkembangan cloud base tadi ya. Jadi semua code kita, semua project kita tuh di manage di cloud. Si storage-nya pun itu menyesuaikan dari plan dari si perusahaan. Jadi biasanya dari perusahaan udah beli misalnya plan-nya gede ya. Kayak contohnya tuh pas saat di finansialku itu project-nya tuh karena perkembangan version control itu kan disimpan semua ya per versi ya. Itu tuh udah sampai 50 giga untuk satu project gitu. Dan itu kita nggak perlu memikirkan itu gitu. Karena semuanya kita menggunakan version control git gitu. Seperti itu sih. Kalau itu cukup menjawab gak ya, Yoel? Apa yang saya tangkap salah nggak? Terima kasih, Joseph. Sekarang dari Bapak Tio, udah raise your hand, boleh mempertanyakan pertanyaan. Ya, gimana Pak Tio? Ya, makasih. Selamat siang, Saudara Yosef. Salam kenal nih, saya dari Teknik Elektro. Ya Pak, sore. Siang, sorry. Ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, sekarang kan Anda bekerja di software engineer. Ya. Nah, tadi udah dipaparkan banyak. Bisa dirangkum nggak poin-poinnya apa aja yang dibutuhkan oleh mahasiswa sekarang kalau mau ikutan atau masuk ke software engineer? Oke. Jadi kalau tadi kan banyak sekali gitu, mungkin ada poin-poin yang penting yang bisa dicatat, bisa diingat gitu. Oke. Siap, Pak. Nah, terus yang kedua, itu tadi contoh, itu ada 2. Contoh Anda sendiri bahwa boleh dikatakan Anda sebagai kutu buku. Dijauhi oleh teman-teman selama kuliah, gitu kan? Lebih ke project sih Pak, bukan baca buku sebenarnya. Ya, tapi sama saja sih. Ya, hanya mungkin teman-teman memandang Anda, kok orangnya nggak bisa gaul lah segala macam begitu, atau nggak mau gaul dan seterusnya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua itu berbalikan. Tadi Anda menyebutkan contoh yang kedua itu yang dari ITB ya. Dia sebagai seorang organisatoris. Jadi ketua hima lah dan seterusnya pasti sibuk. Nah, ternyata dengan 2 contoh tadi itu dua-duanya bisa berhasil. Ya. Nah, kira-kira poinnya apa gitu dari 2 contoh tadi. Nah, terus yang ketiga, boleh saya lanjut nggak? Boleh. Oke. Yang ketiga mungkin ini agak sulit nih. Titik balik bahwa Anda bisa berpendapat bukan salah prodi, bukan salah institusi,
bahwa dulu waktu saya kuliah itu nggak dapat. Istilahnya teorinya lah, bahannya lah, pengetahuannya lah. Sedangkan sekarang itu dibutuhkan seperti itu. Sehingga lebih gampang dalam tanda petik menyalahkan prodi atau institusi lain, institusi. Nah, kira-kira sampai pengetahuan atau batas mana Anda bisa berpendapat seperti itu? Karena kita tahu, kalaupun yang kuliahnya di ITB dan seterusnya, kan nggak semua berhasil. Dan mungkin aja menyalahkan juga yang kuliah di ITB, menyalahkan ITB. Oh, saya nggak dikasih pengetahuan seperti itu, dan seterusnya. Jadi kira-kira titik balik atau poin apa sih, pengetahuan apa yang menyadarkan Anda bahwa, oh ini bukan salah orang lain, gitu. Itu kira-kira 3 poin yang saya tanyakan. Terima kasih, Saudara Yosef. Oke, Pak Tio, terima kasih juga. Ini pertanyaannya cukup sangat baik ya. Oke, saya jelaskan dari poin pertama. Poin pertama itu tadi tentang poin-poin apa yang penting untuk misalnya kita mau masuk ke benar-benar 1,2% tadi ya. Yang nomor 1, kalau saya yang paling penting itu yang menurut saya yang sekarang jeleknya itu adalah mindset ya. Mindset itu sangat penting karena misalnya kalau misalnya kita udah punya, tadi saya sempat sebutkan itu adalah active learner. Kalau seorang udah punya active learner karena merupakan kewajiban dia untuk belajar, untuk bisa bersaing nanti, itu tuh bakal terus terpakai sampai nanti beres kuliah. Itu tuh ada disebutnya tuh itu tuh Atomic Habit ya, biasanya itu nama bukunya itu ya. Atomic Habit itu tuh yang harus ditanamkan ke anak-anak gitu ya. Ketika setiap misalnya mereka tuh melakukan 1% lebih untuk setiap harinya gitu ya. Itu yang harus ditanamkan. Jadi habit dan mindset itu yang nomor 1. Kalau misalnya mereka udah punya Atomic Habit, mereka nggak usah disuruh. Sekarang kebanyakan mahasiswa belajar H-1 atau H- berapa jam. Karena mereka nggak melakukan hal 1% lebih dari setiap harinya. Misalnya kalau misalnya mereka luangkan waktu 5 menit buat belajar dan sebagainya, mata kuliah itu bakal yang tadinya sulit juga bakal lebih mudah gitu kan, saya rasakan. Itu pengalaman saya ya. Yang pertama kali itu habit dan mindset. Itu ada banyak bukunya, ada Grow Mindset, ada Atomic Habit dan sebagainya. 1% in every day, setahun bisa 365 kali lebih baik dan sebagainya itu ya. Satu itu. Kedua itu tuh kita karena tadi active learner itu sebenarnya branded ya. Dengan active learner dia bakal tahu pertama kali itu kalian harus tahu dulu target kalian. Targetnya tuh mau jadi apa nih? Misalnya kan tadi saya sebutkan ada beberapa segmen di software engineer. Bisa jadi back end, bisa jadi mobile, bisa front end, bisa data engineer dan sebagainya. Kalian cari dulu semua, coba sampai tahu oh ini kalian paling enjoy ngerjain ini nih. Oh ngerjain mobile developer. Kalian udah set planning, udah set target kalian di situ. Dengan kalian active learner kan bakal memunculkan rasa mau tahu oh ini teknologi sekarang di front end tuh apa sih gitu, mencari tahu dan sebagainya. Itu bakal dipelajari lagi kan, pelajari lagi. Apalagi sekarang kan platform sekarang tuh udah mendukung banget buat itu. Kayak misalnya kalian bisa subscribe di Medium misalnya. Medium kalian subscribe aja front end. Tiap hari bakal dicekokin dicekokin artikel tentang teknologi terbaru, atau misalnya sering kali juga saya di Telkom, saya ada bagian yang emang menulis artikel kayak teknologi apa yang dipakai Telkom sekarang, itu memperbaiki apa dan sebagainya. Nah, dengan itu kan sekarang semua company itu punya medium sendiri, kayak misalnya Telkom tadi punya, Ruang Guru punya platform artikel sendiri. Sebenarnya kalau dengan udah muncul rasa pengen tahu dan active learner, anak-anak itu bakal nyari sesuai dengan target dia. Mau jadi data science, dia bakal mau tahu ke data science terus. Sebagai contohnya, saya dulu waktu kuliah pas S1 itu saya mau tahu tentang Android dan AR. Saya bakal terus nempel ke situ, bahkan KP dan TA saya pun sama Android dan AR itu, tapi terus berkembang ya macam. Nah itu salah satunya gitu. Kalau mereka udah tahu targetnya, itu rasa pengen tahu itu makin tinggi, dan dengan pemikiran grow mindset mereka akan belajar sendiri dan sebagainya. Dengan pertumbuhan yang faktorial itu nanti dia bakal sampai ke goalsnya lebih tinggi chance-nya gitu. Memang tidak di hidup tuh nggak mungkin fix ya, nggak mungkin pasti gitu. Tapi kalau dengan cara kayak gitu mereka bisa mempersiapkan diri sendiri gitu. Yang inti pertamanya itu kita harus perbaiki dulu mindset dan habit. Semuanya itu mengikuti sebenarnya.
Seperti itu. Yang paling penting itu sih, itu juga yang disebutkan tadi oleh Goto Engineering Manager ya. Itu kekurangan mahasiswa sekarang. Mereka nggak tahu bahwa grow itu adalah tanggung jawab diri sendiri. Mereka tidak active learner, mereka nggak tahu targetnya. Seharusnya tuh memang sih mindset dan habit itu kalau kalian sering baca di Jepang dan semacam itu tuh dibentuk dari kecil ya. Nah makanya itu tadi saya ada kesalahan fokus di sekolah kata saya kan. Makanya banyak sekali yang masuk ke kuliahan tuh nggak tahu jurusan apa ya, akhirnya yang paling gampang aja lah apa misalnya. Ya itu problemnya karena mereka belum tahu targetnya, belum seorang yang mau tahu, dan grow learner itu belum ada. Jadi seperti itu. Jadi semua 3 poin-poin itu sebenarnya bisa di-solve dengan memperbaiki habit dan mindset anak-anak gitu. Terus berikan keyword-keyword yang bisa mereka pelajari, kayaknya tadi front end, back end. Nah, kalau misalnya mereka udah dapat ketertarikan, itu bisa berjalan sampai akhir sih. Bisa sampai goal. Kalau menurut saya dari kacamata saya sekarang dan pengalaman saya seperti itu. Terus yang poin 2, sebenarnya saya bukan kutu buku juga ya. Tadi saya sempat sebut juga saya tuh aktif juga di organisasi, Pak. Jadi di 2015 saya sebagai ketua hima juga sama, dan himpunan. Di saat yang sama saya bisa project yang bisa dikatakan selevel KP dan TA gitu ya. Jadi kalau kalian yang sekarang sedang bergumul di KP dan TA, ya saya bisa ngerjain 4 project dan TA 1 gitu. Ngerjain 5. Dan itu bisa beres tepat waktu gitu. Jadi sebenarnya tuh banyak orang tuh jadinya menjadikan alasan sih. Jadi ada pemikiran, balik lagi ke pemikiran ya, ada orang tuh berpikir itu orang lain bisa kayak gitu karena misalnya dia mah pinter, dia mah itu. Nah, ya gitulah. Kalau sebenarnya mah kalau saya tuh pemikirannya satu, kenapa kalau orang lain bisa itu saya nggak bisa gitu. Kebanyakan orang tuh orang bisa ngelakuin itu, ya udah dia aja yang ngelakuin. Nah, gitu. Problemnya kayak gitu. Ya. Jadi berhubungan juga tadi saya tuh aktif di organisasi, tapi saya nggak aktif main bareng sama temen. Perbedaannya itu sih. Kalau dulu tuh di angkatan saya sering banget mabar kemana dan segala macam itu. Saya nggak ikut itu, tapi saya tetap aktif di organisasi gitu supaya saya melatih speech saya gitu supaya lebih interpersonal, dan interpersonal saya juga improve gitu. Jadi lebih lagi kayaknya lebih ke skala prioritas ya, skala prioritas gitu. Kalau misalnya nggak bisa menentukan skala prioritas ya mungkin saya misalnya nggak orang yang ngambil jadi ketua himpunan pun banyak yang tetap nggak bisa ngomong gitu. Itu karena mereka nggak benar-benar berfokusnya tuh bukan karena benar-benar pengen jadi melatih interpersonal, tapi karena misalnya mau mencari nama dan sebagainya. Itu skala prioritas ya. Terus menggunakan waktunya kayak gimana gitu. Yang tadi saya itu tuh dulu saya berpikir itu kalau misalnya bermain itu saya rugi karena saya mungkin tetap aktif sebagai organisasi ya, cuman untuk ngumpul sama teman itu saya merasa rugi karena waktu itu saya bisa pakai buat mengerjakan project atau belajar dan sebagainya gitu. Nah seperti jadi prioritas kita tuh apa dulu itu. Kalau misalnya kita mau berpikiran YOLO gitu, misalnya karena kita cuma hidup sekali, kuliah sekali, ya main sefull-fullnya sebelum kerja ya itu juga bisa ya. Cuman ya pasti progresnya beda jauh dengan orang yang skala prioritasnya memprioritaskan tentang karir dia gitu. Jadi itu mungkin ya jawaban dari saya sih. Jadi kalau saya lihat aktif koordinator juga penting. Saya aktif kok di itu, saya seorang ketua hima, saya juga banyak organisasi di saat saya kuliah. Saya cuman nggak aktif ngumpul sama teman gitu aja sih. Begitu. Paling yang terus yang poin 3. Poin 3 itu gimana saya gimana ya? Karena saya nggak depend sama sekali ke itu, kayak yang 3 itu kapan saya bisa berpikir nggak akan menyalahkan prodi. Karena saya dari pertama kali nggak depend ke prodi gitu. Dari saat saya itu waktu dulu banyak orang itu misalnya ada tugas A gitu ya, tugas A itu yang dikasih tahu dosen tuh pakai A gitu. Nah, saya biasanya mencari lagi cara yang paling efisien dan sebagainya gitu. Dari awalnya emang saya tidak mendepend ke prodi gitu. Ya tadi itu grow itu diri saya sendiri, bukan prodi gitu. Kalau misalnya ya saya menerima dari prodi itu saya dapat topiknya misalnya dari
Misalnya software gitu ya, software saya tahu software itu harus gini. Oh tapi saya nggak depend dari ilmu yang dikasih sama prodi. Saya cari lagi di yang lain gitu. Oh yang terbaik sekarang tuh apa gitu. Nah itu tuh muncul ketika saya memikirkan bahwa grow saya tuh bukan depend ke prodi gitu. Sehingga kalau misalnya saya gagal, ya saya nyalahin diri saya sendiri. Kenapa dulu waktu saya punya waktu 4 tahun, saya nggak lebih lagi yang mengeksplor gitu. Itu yang saya rasakan dulu waktu pertama kali saya karir saya pertama kali, saya nggak berpikir seperti tadi gitu. Memang mungkin di prodinya memang kurang gitu ya. Cuman waktu 4 tahun itu kalian ngapain gitu? Kalau misalnya waktunya tuh lebih banyak dan kalian ketemu di kelas paling sejam 2 jam, sisanya 22 jamnya itu kalian ngapain gitu. Jadi balik lagi ke tadi, kalau misalnya mindset kita memang pertama kalinya itu adalah kita adalah ya tadi ya on your own journey or on your grow journey gitu ya. Jadi grow journey-nya tuh dari kita sendiri gitu. Seperti itu jadinya dari awal ya kuncinya kita menerima apa yang bisa kita terima dari prodi, tapi kita jangan depend ke prodi gitu. Jangan depend ke sesuatu yang cuma yang diajarkan doang. Karena kita nggak tahu di situ apakah itu benar-benar terbaru atau enggak gitu. Seperti itu. Kalau dari saya sih seperti itu, mungkin cukup menjawab atau enggak ya Pak Tio? Itu yang harus tambah lagi, itu yang harus dipupuk sih sebenarnya. Kalau misalnya itu anak-anak sudah bisa berpikir seperti ini, kalau berdasarkan tadi artikel dari Engineering Goto-nya itu, harusnya sih bisa sih gitu. Harusnya ya seperti itu sih. Kalau dari saya seperti itu jawabannya Pak Tio. Ya, makasih. Sangat inspiratif buat para mahasiswa bahwa silakan dari sekarang Anda mempersiapkan diri ya. Lewat yang tadi mindset, kalau belum punya silakan dipunyai atau diubah kalau berbeda. Kemudian yang berhubungan dengan ke arah interpersonal nantinya gitu. Sehingga tanggapan atau pandangan teman-teman mahasiswa maksudnya, itu ya bullshit lah. Karena saya udah punya nih target saya gitu. Mungkin itu yang ya agak sulit atau jarang dipunyai oleh para mahasiswa yang sekarang aktif. Gitu. Oke, secara keseluruhan sudah selesai. Yuk, makasih ya. Oke, Pak Tio. Terima kasih. Ya, sangat langka banget ya. Soalnya makanya tadi disebutkan cuma 1,2% dari seluruh lulusan. Iya. Oke, bisa selanjutnya, Michael. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Meria. Kebetulan di elektro kami juga belajar tentang software atau pemrograman, dan seperti yang Bapak katakan, software engineer ada beberapa fokus nih Pak. Nah, membedakan skill kita di fokus yang satu dengan yang lain, apa Pak? Apakah kita harus bekerja dulu agar bisa memfokuskan diri pada satu fokus di software engineer? Apakah ada rentang waktu untuk menguasai satu fokus di software engineer? Dan apakah ada satu ketentuan untuk menjadi seorang software engineering? Sekian dari pertanyaan Meria, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Meria untuk pertanyaannya. Yang pertama kali itu bagaimana kita tahu fokus ya. Tadi sempat saya bilang kalau misalnya sebenarnya kuliah itu saat kita explore ya. Saat kita explore makanya kenapa mata kuliah itu biasanya bercabang. Nah, kalau di Siskom biasanya ada yang belajar database, ada yang game development dan sebagainya. Itu tuh untuk mencari apa yang paling kita enjoy kerjakan gitu. Nah, pertama kali itu kita harus cari fokusnya dulu. Emang itu tugas pertama. Kalau menurut saya sih itu bukan tugas dari kampus ya untuk cari fokus itu tuh. Cuman kita provide aja environment supaya mereka bisa mencoba. Gitu. Kalau menurut saya. Jadi misalnya untuk ada mata kuliah untuk front end, misalnya back end dan IoT misalnya. Nah, mereka kita provide supaya mereka mencoba di antara 3 itu. Nah, untuk fokusnya sendiri itu gimana mahasiswanya, mereka srek atau enggak ya. Jadi ya itu sih, kuliah itu saat kita mencoba dan mengeksplor gitu sampai kita dapat fokus kita gitu. Nah, kebanyakan anak tuh nggak ngelakuin itu, jadi mereka nggak tahu fokusnya, akhirnya lulus kuliah itu masih tetap nggak tahu kemana. Nah, itu suatu problem yang kita harus bimbing itu tuh mereka supaya mencoba, sudah mencoba, mereka tahu fokusnya. Kalau misalnya masih belum fokusnya,
mungkin dari anaknya sendiri ya, kalau misalnya kalian masih bingung fokusnya, kalian tuh ada dosen-dosen atau misalnya ada pengajar-pengajar yang lain, kalian coba tanya gitu. Jadi harus balik lagi ke inisiatif mahasiswanya gitu. Dari prodi menyiapkan environment untuk mencoba dan mengeksplor. Yang menentukan fokus dan tujuan, dan kalau misalnya kalian nggak menentukan tuh kalian harus ketahui diri sendiri gitu. Misalnya kalian bisa sisa 1 tahun lagi nih, tapi kalian masih belum tahu mau kemana. Kalian coba konsultasi gitu dan coba mengeksplor lebih lagi. Mungkin mereka masih belum menemukan fokus yang kalian enjoy kerjakan itu apa. Salah satu contohnya itu saya pernah membimbing satu anak di Siskom ya. Satu anak di Siskom, tapi bukan membimbing secara langsung ya, lebih kayak mereka banyak nanya-nanya dan sebagainya. Nah, kan di Siskom itu tuh tentang software dan hardware gitu. Sampai akhir dia udah mau lulus, dia masih nggak tahu harus kemana. Akhirnya dia nanya-nanya ke saya. Dan ternyata ketika kita cobain, saya paksa dia buat mencoba ini, mencoba itu, mencoba ini. Akhirnya dia nemu bahwa passion dia itu di UI UX gitu. Dia membuat UI yang nggak diajarkan di Siskom gitu. Kan itu bisa juga terjadi gitu ya. Makanya itu harus balik lagi ke inisiatif anaknya sendiri. Dari prodi atau dari kampus itu cukup menyiapkan environment untuk mereka mengeksplor gitu. Kalau memang udah ada wadahnya buat mengeksplor, itu tugas kalian sudah cukup kalau menurut saya sih. Seperti itu. Kalau untuk suatu ketentuan untuk menjadi software engineer sebenarnya nggak ada ya. Bahkan di saya tuh banyak dulu tuh bukan lulusan IT, bukan lulusan teknik, dia lulusan matematika. Lulusan matematika dia masuk ke software engineer. Itu nggak ada ketentuan khusus ya. Jadi kalau misalnya di kelebihannya, kalau misalnya kita bekerja di bagian engineering, itu kita nggak akan dilihat dari lulusan mana atau kategori apa dan sebagainya. Kita dilihat dari skill. Jadi kalau misalnya kalian emang punya portofolio yang keren banget dan sebagainya, itu udah pasti bisa kalian dogol ke software engineer gitu. Yang pertama kali yang harus itu tuh, kalau kalian lihat di generasi gigih tadi yang saya presentasikan, itu tuh pertama kali kalian coba kefasihan dari si bahasa pemrograman. Kalian harus pegang dulu satu kefasihan software language ya. Mau itu Python, kalau tergantung kebutuhan kalian. Mau masuk ke back end, yang sekarang itu yang lagi booming adalah Golang language. Itu kalian coba perdalam itu. Kalian minimal punya satu pegangan language yang kalian fasih banget pakainya. Kalau masuk ke mobile bisa ke Kotlin, kalau ke iOS bisa masuk ke pelajari Swift yang terbarunya, Swift ya, bahasa Swift. Terus bisa juga ke React Native kalau kalian mau masuk ke multi platform. Terus kalau misalnya React Native itu tuh TypeScript sama JavaScript ya. Biasanya kalau front end itu gampang masuk ke React Native gitu. Buat build mobile application. Terus kalau misalnya masuk ke data science itu biasanya dua primary language yang bisa kalian pelajari itu tuh satu tuh Python, dua itu R ya. R juga oke gitu, R language gitu. Ya satunya itu kefasihan, kedua yang harus kalian persiapkan itu problem solving. Problem solving itu penting banget karena testing interview pertama kali software engineer itu pasti problem solving. Banyaknya gugur di situ. Makanya kalian coba buka website itu LEET Code, HackerRank, dan misalnya ada Code Wars dan sebagainya. Itu ada beberapa website buat belajar problem solving. Jadi itu sih yang dibutuhkan, itu sih paling seperti itu. Cukup menjawab? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih juga. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ariel. Kira-kira menurut Kak Joseph, sejauh apa cloud computing di dunia pekerjaan? Apakah sampai seperti penggunaan komputer coding atau engineering secara cloud? Oke, saya coba jawab ya. Jadi untuk penggunaan cloud computing sekarang di dunia kerja tuh hampir seluruhnya itu cloud. Sebagai tadi saya sebutkan, project kode itu semua disimpan di cloud menggunakan Git. Server kita menggunakan cloud, biasanya pakai Kubernetes atau cluster data mesh disebutnya ya, untuk penyimpanan datanya. Jadi kita udah nggak hosting database lagi, misalnya di lokal atau di server atau di mana, kita host database kita di data mesh-nya si Kubernetes. Itu juga cloud, full cloud. Kita nggak usah punya server, itu serverless. Bahkan kalau misalnya kita melakukan interview itu coding sandbox disebutnya, sandbox juga kita lakukan di cloud. Desain kita lakukan di cloud menggunakan Figma dan sebagainya. Terus desain arsitektur kita biasanya diskusi menggunakan cloud juga, disebutnya Excalidraw atau Miro. Jadi kalau saya sejauh mana
kalau di dunia pekerjaan cloud computing itu semua proses pekerjaan saya di cloud semuanya. Bahkan dari komunikasi data, back end server, front end dan sebagainya semuanya itu simpan di cloud. Nggak ada yang dikerjakan di lokal. Jadi kalau saya nih pindah saya tuh nggak usah peduli misalnya, oh saya ngerjain kerjaan di PC, saya pergi mau pakai laptop itu nggak masalah. Ya tinggal pakai Git di pull lagi udah beres gitu. Kita bisa lanjutkan lagi di laptop. Bahkan kalau misalnya orang berniat itu bisa lewat HP, pakai IDE-nya VS Code itu tuh, Visual Studio Code, itu udah bisa diakses lewat cloud. Nggak perlu ada local installment gitu. Seperti itu. Jadi keseluruhannya tuh, bahkan ya tadi kalau rendering UI, rendering APK itu bisa juga lewat cloud. Kita pakai cloud juga. Sebelumnya itu masih pakai lokal, itu berat banget. Di salah satu kekurangannya data science sama mobile engineer kayak saya, itu kurangnya tuh di build code-nya. Itu berat banget sampai bisa berjam-jam, sampai mungkin yang anak-anak kemarin belajar sama saya udah ngerasain beratnya Android Studio. Itu bisa dilempar di cloud juga. Kita pakai Jenkins, server yang disimpan di cluster Kubernetes. Itu kita tinggal kirimkan token buat job, buat pekerjaannya, dia otomatis building application di cloud itu. Jadi kita benar-benar kita fokus buat kodenya doang di lokal tuh. Dan itu synchronize dengan cloud juga. Seperti itu sih, Pak Ariel. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Viana. Sejauh ini penggunaan cloud yang pernah Kak Joseph dipergunakan di dunia pekerjaan itu biasanya seperti apa dan digunakan untuk apa, sama biasanya menggunakan apa? Saya kembalikan kepada Joseph. Oke. Yang pertama kali itu tadi ya, kita harus tahu dulu prinsip Docker. Jadi kita bisa simpan environment, suatu environment software. Jadi kalau bekerja software itu pasti ada environment, ada dependensi dan sebagainya. Itu kita bisa Docker, jadi kayak di bundle satu, terus kita simpan di satu cluster Kubernetes. Jadi itu ya, dua teknologi yang disebutkan tadi, Docker dan Kubernetes. Itu berguna untuk hosting dan banyak hal lah itu gunanya sebenarnya. Saya nggak mungkin sebutkan satu-satu, bisa dilihat Docker dan Kubernetes. Kubernetes itu berguna untuk kita simpan microservices. Jadi kalau nanti kita komunikasi data itu udah nggak boleh ada komunikasi data antar lokal gitu. Kita harus menggunakan backend dan middleman ya. Nah itu tuh semua pasti di hosting di satu cluster di Kubernetes sekarang tuh. Jadi sekarang tuh udah nggak ada, maksudnya kalau dulu kan kita bikin satu server yang isinya Linux dan sebagainya, itu udah nggak kayak gitu. Sekarang bentuknya tuh Kubernetes tuh cluster itu jadi serpihan komputer gitulah bisa dibilangnya. Jadi kita bisa set misalnya si microservice login load servernya tuh 32% misalnya. Oh ya udah kita pakai clusternya tuh, kita kasih powernya tuh cuma 15% dari keseluruhan gitu. Nah itu tuh bisa. Jadi bukan satu komputer keseluruhan, tapi kita kasih serpihan disebutnya cluster tadi. Nah kita tinggal simpan microservice di sana, kita posting dan sebagainya. Itu udah bisa komunikasi data. Itu Kubernetes ya. Terus biasanya kita untuk backend kita biasanya pakai Golang microservice, simpan sana, terus komunikasikan dengan database-nya bisa berbentuk apa saja ya, bisa kita hosting. Kalau yang terbaru itu bisa pakai SurialDB, atau misalnya paling gampang di scale itu MongoDB ya. Di scale-nya gampang karena tidak perlu skema, itu juga sama di hosting di satu cluster Kubernetes. Mungkin ini lebih teknikal soalnya ditanyanya yang pernah dipergunakan ya. Terus ya tadi kalau mendesain itu kita pakai ada dua. Kalau open source itu kita pakai Penpot. Kalau misalnya yang berbayar enterprise kita pakai Figma buat mendesain prototype application. Terus untuk server penyimpanan code kita itu kita bisa pakai sekarang tuh udah dimigrasi ya. Sebelumnya tuh kita pakai GitLab buat menyimpan source code kita. Sekarang udah dipindah ke GitHub. Terus ada beberapa project juga saya bisa pakai disebutnya tuh apa itu namanya tuh, Jira itu untuk menyimpan project management. Task-task saya disimpan di situ semua di Jira. Terus ada namanya tuh Confluence itu untuk menyimpan dokumentasi. Jadi kalau misalnya kita membuat software, salah satu yang paling penting itu kita buat dokumentasi. Bagaimana cara menggunakannya dan sebagainya, itu simpan di Confluence. Terus banyak sih kalau disebutin satu-satu, banyak banget sih. Pokoknya hampir keseluruhannya tuh udah cloud sih. Itu mungkin itu key-nya bisa dicatat ya, itu nanti bisa kalian searching sendiri, Kubernetes, Docker dan sebagainya. Kalau kalian masuk ke backend itu penting banget pengetahuan itu sih. Seperti itu mungkin jawaban dari saya. Cukup gak ya?
Eh, Baik, pertanyaan yang terakhir dari Gabriel. Perkembangan teknologi setiap harinya berkembang, tetapi sumber daya manusia Indonesia saat ini kebanyakan kurang memahami perkembangan teknologi saat ini. Menurut Kak Joseph, bagaimana cara menanggulangi hal tersebut dan bagaimana cara kita sebagai generasi muda untuk menghadapi fenomena ini? Saya kembalikan kepada Joseph. Oke, itu sebenarnya sudah terjawab dengan presentasi saya sebelumnya ya. Jadi kita sudah ketahui juga problemnya. Sebenarnya mindset dan habit kita tuh gagal dibentuk di sekolah ya. Jadi itu memang itu harusnya tugas sekolah, tapi jadi sekarang jadi mundur, jadi tugasnya kampus. Jadi kalau menurut saya mungkin di semester awal atau pertengahan mungkin bisa ada satu mata kuliah atau 2 mata kuliah yang benar-benar ngebentuk mental, habit dan mindset gitu salah satunya supaya kita itu yang membedakan masalahnya kenapa ada misalnya ada yang ber-IPK tinggi dan ber-IPK rendah misalnya. Itu tuh biasanya balik lagi ke tadi sih. Kalau mindset yang ber-IPK tinggi biasanya dia bakal belajar terus gitu. Gimana tapi tadi kadang-kadang dia belajar tapi cuma depend ke kampus. Itu problem, itu salah satu problem. Makanya kita harus jangan depend ke kampus, kita harus meng-own growth journey kita yang tadi kita sebut. Seperti itu. Nah, perkembangan itu tuh sebenarnya memang satu problem ya kalau kalian lihat dari data itu di Indonesia tuh cuma terserap 1,2%. Nah, saya tuh sebenarnya ada ada project satu lagi tuh di Awan Tunai ya. Di Awan Tunai itu mereka hampir 100% tuh pakai India. Itu problem ya, padahal dia perusahaan Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian gak berusaha berubah sekarang, berusaha untuk melakukan active learner lah, untuk itu kalian bakal digantiin sama orang India semua. Kalian kalau tahu kan kemarin sempat disebarkan ya, sekarang di dunia tuh hampir semuanya di manajemen oleh India ya. Salah satunya Google, CEO-nya India dan segala macam. Nah itu problemnya karena setiap orangnya tuh nggak punya kesadaran diri sendiri. Kalian harus tahu fokus kalian, active learner, belajar terus di bidang situ. Itu kalian bakal terus. Pasti ada satu titik di mana kalian bisa berhenti kok. Nggak akan terus gitu itu. Ya, paling minimal kan kita tuh lifelong learning ya disebutnya. Kita harus belajar terus sepanjang hidup kita. Cuman ada di saat waktunya tuh kita slow down karena kita memang sudah di ujung. Nah, itu ada satu titik itu kalian bisa itu kalau saya sih targetnya di umur 30 ya. Kalian harus punya target gitu. Di mana saat kalian kejar terus-terusan karena sekarang saya sekarang kejarnya menurut saya sih udah lumayan overwork sih. Saya sekarang mengerjakan sekitar 5 project sekaligus dengan satu full time dan 2 part time gitu ya. Memang itu penuh banget setiap minggunya, benar-benar gak bisa ngapa-ngapain. Cuman itu memang target saya. Saya pengen di 30 tuh saatnya saya slowing down gitu. Nah, itu juga sama kalian juga gitu. Sekarang mendingan menderita sekarang daripada menderita nanti sih. Itu. Seperti itu sih kalau dari saya. Balik lagi kayak tadi. Tolong perbaiki dulu cara kalian berpikir, jangan depend ke orang, itu adalah grow kalian. Seperti itu sih. Mungkin itu tadi jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Joseph Sanjaya. Mari kita memasuki sesi penyerahan sertifikat pada narasumber kita, Joseph Sanjaya STMkom. Kami mengundang Bapak Jimmy Agustian Lutito STMT untuk penyerahan sertifikat digital. Baik, mohon tunggu sebentar, Bapak Ibu peserta sekalian.
Oke, terima kasih buat Joseph gitu ya, sudah memberikan pemaparan yang baik. Ini sedikit kenang-kenangan dari kami, dari Prodi Sistem Komputer dan juga dari acara Maranatha Engineering Talk. Mohon diterima dengan baik. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Terima kasih Joseph buat pemaparannya. Sekali lagi. Suaranya baik, mungkin saya wakilkan saja. Saya minta tolong buat Yohanes ya, untuk dokumentasi siap-siap ya. Baik, untuk dokumentasinya saya izin untuk ambil alih dulu. Kita dokumentasi dalam 3, 2, 1. Oke, terima kasih Yohanes. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, kami juga mengundang seluruh peserta kegiatan untuk mengikuti dokumentasi kegiatan. Untuk itu, baik, kepada seluruh peserta, barangkali memungkinkan untuk menyalakan kameranya untuk didokumentasi. Boleh minta waktunya sebentar untuk didokumentasikan sebentar. Baik, berikan kami waktu untuk menunggu sejenak yang sedang proses menyalakan kamera. Di sini kami pantau ada 2 halaman. Kami mulai dari halaman pertama dahulu. Oke, Devis sudah siap? Oke, kami hitung mundur dari halaman pertama. 3, 2, 1. Oke. Selanjutnya halaman kedua. Oke, siap? Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih divisi publikasi dokumentasi. Terima kasih peserta semua. Saya kembalikan lagi kepada MC. presisi kehadiran dan evaluasi kegiatan siang hari ini dapat mengunjungi tautan pada barcode atau link yang disediakan pada kolom chat.
Baik, marilah kita tutup kegiatan ini dengan doa penutup. Untuk memimpin doa penutup pada kegiatan siang hari ini, kami mengundang Bapak Jimmy Agustian Lukito STMT. Kepada Bapak Jimmy Agustian Lukito STMT, kami persilakan untuk memimpin doa penutup. Oke, terima kasih, Michael. Saya akan pimpin doa penutup. Sekali lagi, terima kasih sudah hadir di acara Maranatha Engineering Talk. Mungkin ini akhir dari rangkaian acara Maranatha Engineering Talk. Kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Engkau telah melancarkan kegiatan acara dari Dies Natalis, Fakultas Teknik 57 Tuhan, sampai rangkaian acara Deanis, dan juga yang terakhir adalah Maranatha Engineering Talk ini Tuhan. Terima kasih atas pimpinan-Mu selama rangkaian acara ini dari awal sampai akhir Tuhan. Kami mau menyerahkan prodi kami, baik yang ada di bawah naungan Fakultas Teknik, kami serahkan semua ke tangan-Mu Tuhan, biar Engkau saja yang pimpin Tuhan, Engkau yang akan memberkati masing-masing kami Tuhan, baik kami yang ada di pimpinan maupun kami yang ada di sebagai dosen Tuhan, biar Tuhan yang pimpin kami, dan juga Tuhan juga yang akan pimpin mahasiswa-mahasiswa kami untuk menjadi lulusan-lulusan terbaik dari Universitas Kristen Maranatha Tuhan. Tuhan, kami juga sekali lagi mau menyerahkan Fakultas Teknik ini ke tangan-Mu Tuhan, biar Engkau terus yang pimpin, Engkau terus yang akan terus membantu Fakultas Teknik untuk dapat terus berkembang menjadi fakultas yang terbaik Tuhan, yang ada di Kota Bandung maupun di Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Bapak Jimmy Agustian Lukito STMT. Dengan berakhirnya doa penutup, usai sudah kegiatan Maranatha Engineering Talk 2022, Program Studi Sistem Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Maranatha, periode semester genap tahun akademik 2021-2022. Terima kasih kepada dekan dan jajarannya, Bapak Ibu dosen, alumni sekaligus narasumber, mahasiswa, serta seluruh panitia yang terlibat. Semoga materi yang dipaparkan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat siang dan selamat beraktivitas semuanya.